Selamat datang di channel Petapa Aura. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya teman-teman. Yuk, sama-sama kembangkan channel ini. Terima kasih. Pria Jenius. Bab 901 hingga 908. Setengah jam kemudian, Feng Xiaotian pertama kali mengukir kata-kata. Feng Xiaotian adalah pembohong besar dengan pisau di dinding pesan Guolin No. Tulisan tangan keduanya sangat kecil, dan sulit dilihat jika tidak dicari dengan cermat. Setelah keduanya selesai menulis, mereka saling memandang dan tersenyum. Bertahun-tahun yang lalu, keduanya merasa malu karena kesalahpahaman, dan kemudian berkomunikasi dengan menulis di atas kertas. Pada akhirnya, keduanya menghilangkan kecurigaan mereka dan meninggalkan ini dua kalimat di atas kertas bicara. Bertahun-tahun kemudian, keduanya bukan lagi daun bawang seperti dulu. Setelah bertahun-tahun dibaptis, keduanya menjadi lebih dewasa dan rasional. Tetapi satu-satunya hal yang tidak berubah adalah hati mereka. Dua kata bercanda ini adalah simpati mereka untuk masa lalu. Singkatnya, itu juga visi mereka untuk masa depan yang lebih baik. Saya yakin kali ini tidak akan ada lagi kecelakaan dan penderitaan, hanya penuh cinta dan masa depan yang bahagia. Keduanya saling berpelukan dan perlahan pergi. Ketika mereka meninggalkan gerbang sekolah, penjaga gerbang bergumam pada dirinya sendiri, kedua orang ini terlihat akrab, di mana kamu melihat mereka. Penjaga pintu telah berdedikasi pada tugasnya selama bertahun-tahun. Karena dia sudah tua, dia akan pensiun tahun ini setelah dia selesai bekerja. Feng Xiaotian dan Wang Qianqian tahu bahwa kondisi di rumah lelaki tua itu tidak baik, kalau tidak mereka akan tidak bekerja di luar pada usia tua. Sebelum pergi, dia meninggalkan cek untuk orang tua. Orang tua itu buta, dan butuh beberapa saat untuk menghitung angka pada cek. Ternyata angka di atas adalah 1 juta. Jika dia tahu bahasa Inggris yang tertulis di atasnya, maka dia akan tahu bahwa ini adalah cek bernilai jutaan dolar. Penjaga pintu sangat bersemangat, ketika dia menoleh untuk melihat lagi. Namun dia tidak melihat punggung keduanya, melainkan melihat sosok 3 wanita. Penjaga pintu melihat dengan kacamata presbiopik, dan segera mengenali siapa ketiga wanita itu. Dia menyapa mereka dari kejauhan, "Caixia, mengapa kamu kembali begitu awal tahun ini?" Orang-orang yang datang adalah Xie Caixia, Lilu dan Li Fangling, ketiganya sudah lulus dan sudah menjadi top manajemen personel Dream Mobile. Selama bertahun-tahun, mereka bertiga akan kembali ke alma mater mereka setiap liburan musim panas untuk melihat-lihat. Tapi tahun ini sebelum liburan musim panas, mereka sudah kembali. Mereka bertiga datang dengan saling berpelukan, membentuk gambar yang indah, dan mendengar kata-kata penjaga. Xie Caixia tertawa sepanjang jalan, "Kakek, kami akan kembali untuk menonton konser, dan kami akan mampir ke sekolah." 3 jalan dengan cepat datang ke depan, menyerahkan hadiah di tangannya kepada paman penjaga, lalu melambai kepada lelaki tua itu dan berjalan ke kampus. Melihat hadiah di atas meja, lelaki tua itu tidak bisa menahan nafas. Para siswa di kelas ini adalah yang paling manusiawi. Mereka tidak hanya datang mengunjungi alma mater mereka setiap tahun, tetapi mereka juga membeli begitu banyak barang untuk satu orang tua seperti saya. Ini benar-benar lebih baik daripada putra dan putri saya. Dan berbakti. Ketiga wanita itu berjalan-jalan di sekitar kampus beberapa kali. Pada akhirnya, mereka datang ke dinding pesan secara kebetulan, dan melihat puisi yang telah mereka tinggalkan, mereka bertiga tidak bisa menahan tawa. Bertahun-tahun telah berlalu. Mereka bertiga bukan lagi gadis kecil seperti dulu, tapi untuk adegan menitipkan pesan, mereka bertiga masih merasa kejadian itu seolah baru terjadi kemarin. Tidak lama, kemudian, Li Fangling tiba-tiba melihat nama yang dikenalnya di dinding pesan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tetap di sana, dan bergumam, "Feng Xiaotian adalah pembohong besar, apakah dia sudah kembali?" Lilu dan Xie Caixia terkejut saat mendengar nama Feng Xiaotian. Kemudian keduanya mendekat untuk menonton. Keduanya segera melihat pesan Wang Qianqian, dan hanya mendengar Xie Caixia membaca, "Wang Qianqian sangat bodoh." Sepertinya mereka berdua kembali bersama. Ketiganya tiba-tiba terdiam. Setelah beberapa saat, Xie Caixia berkata sambil tersenyum, "Kedua orang ini, karena mereka sudah kembali, mengapa kamu tidak menghubungi teman lamamu untuk berkumpul?" Lilu tersenyum dan berkata, "Mungkin mereka hidup di dunia dua orang yang manis." Li Fangling tersenyum genit, "Kita bertiga harus memberkati mereka, dan berharap mereka akan menjadi tua bersama dan bahagia selamanya." Meskipun mereka bertiga berpura-pura baik-baik saja, mereka sangat jelas tentang pikiran satu sama lain.
selama bertahun-tahun mereka bertiga belum menikah, yang sudah menjelaskan masalahnya. Ada keheningan lagi, dan Xie Caixia, yang memiliki kepribadian yang lebih lugas, berkata, lupakan saja, mari jalani hidup kita dengan baik, dan memikirkan hal-hal yang tidak realistis itu hanya akan mengganggu orang lain. Setelah Xie Caixia selesai berbicara, dia menyeret Lilu dan Li Fangling keluar, dan ketiganya kembali normal, tetapi semua orang bisa melihat kekecewaan di antara alis mereka. Baru setelah mereka meninggalkan kampus, tawa di antara mereka bertiga bergema lagi, dan Li Fangling berkata, menurutmu seperti apa Raja Iblis itu? Mungkinkah dia pria yang tampan? Xie Caixia tersenyum dan berkata, Tuan, bisakah kamu berhenti menjadi idiot? Dia adalah bintang besar dengan miliaran penggemar, jadi dia tidak akan jatuh cinta padamu. Lilu menggema, benar, orang seperti kita hanya bisa melihat orang dari kejauhan, dan tidak mungkin berjalan di depan mereka. Li Fangling mendengus dan berkata, tidak apa-apa bertanya dengan santai. Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu belum memikirkan pertanyaan ini di dalam hatimu? Xie Caixia tersenyum dan berkata, tentu saja saya sudah memikirkannya, tetapi saya tidak akan mengatakannya, karena pertanyaan ini sangat membosankan. Kita harus menunggu sampai konser dimulai untuk menemukan jawabannya. Lilu menyela, aku juga berpikir begitu, tapi konser ini agak tidak normal, dan aku tidak tahu untuk apa penyelenggara membangun begitu banyak panggung tinggi. Ketika mereka bertiga mendiskusikan konser di sini, selir Dai, Vivienne, dan Anna juga mendiskusikan masalah ini bersama. Mereka bertiga tidak tahu apa yang dilakukan Feng Xiaotian untuk membangun begitu banyak platform tinggi. Saya menelepon Xiao Fafa secara khusus untuk bertanya mengapa, tetapi Xiao Fafa juga mengatakan dia tidak tahu. Menjelang hari konser, pikiran ketiga wanita itu tidak tenang, dan reaksi ketiganya agak aneh. Misalnya mereka akan mengunci diri di kamar sendirian selama beberapa jam, dan tidak ada orang lain yang mau mendengarkan mereka sama sekali. Tahu apa yang mereka lakukan? Faktanya, mereka bertiga mengunci diri di kamar untuk mencoba pakaian tanpa henti. Mereka bertiga berpisah untuk waktu yang lama dari Feng Xiaotian. Untuk memberi poin tambahan pada diri mereka sendiri saat bersatu kembali, mereka bertiga bekerja keras, terutama selir Daisan, dia tidak hanya mencoba pakaian yang dibelinya, tetapi juga membuat banyak pakaian indah sendiri. Mereka bertiga berjalan keluar ruangan sampai 1 jam sebelum dimulainya konser. Anna berganti menjadi gaun putri, dan Vivienne mengenakan gaun merah yang sangat cerah, yang terlihat seperti seorang ratu, set rok panjang sutra putih, sikap malaikat bergegas ke wajahnya. Setelah ketiganya bertemu, mereka semua mengerti arti satu sama lain, dan tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Setelah itu, mereka bertiga naik mobil bersama dan sampai di platform tinggi yang disediakan untuk mereka sejak lama. Saat ini, Sanjiang penuh sesak. Orang-orang dari berbagai negara dan warna kulit dapat dilihat di mana-mana. Setidaknya ada 150 juta orang yang terjepit di tempat seluas ribuan kilometer persegi. Untungnya, jumlah platform tinggi ditambahkan kemudian, yang dapat memenuhi persyaratan bagi orang-orang ini untuk tampil pada saat yang bersamaan. Feng Xiaotian perlahan turun dari Thunder Fighter, dengan hanya Pandora dan Wang Qianqian di sampingnya. Pesawat tempur guntur telah terbang di atas sungai yang sesaat ini, ada pulau terpencil di tengah sungai, dan tempat yang sangat sederhana telah dibuka. Ini adalah panggung untuk pertunjukan Feng Xiaotian. Selain dikelilingi oleh tirai berwarna, bahkan tidak ada satupun pembicara di sekitar panggung, dan bahkan lebih tidak mungkin lampu panggung muncul. Saya tidak tahu bagaimana Feng Xiaotian dapat mencapai efek konser ketika dia tampil di tempat seperti itu, dan dilihat oleh lebih dari 150 juta penggemar. Feng Xiaotian berdiri dengan tenang di tepi sungai Yangtze dengan punggung menghadap ke panggung. Setelah sekian lama, dia menoleh dan berkata kepada Pandora sambil tersenyum, Pandora, aku harus bekerja keras untukmu nanti. Pandora mengangguk sambil tersenyum dan berkata, ya Tuhan, yakinlah, saya telah berlatih berkali-kali, dan tidak akan ada masalah. Feng Xiaotian mengangguk, lalu berbalik dan berjalan ke panggung sementara. Dia mengeluarkan bola yang dia buat dari sakunya dan melemparkannya ke udara, lalu pemandangan yang luar biasa muncul. Saya melihat bahwa semua bola ini tersebar ke segala arah, diam-diam melayang di sekitar Feng Xiaotian. Lampu warna-warni ditembakkan dari lubang kecil bola, membangun Feng Xiaotian dan seluruh panggung menjadi fantasi langit berbintang yang luar biasa indah. Pada saat yang sama, setiap bola mengeluarkan suara,
dan semua jenis suara dicampur menjadi satu untuk mensintesis suara alam. Ini 10.000 kali lebih kuat dari efek suara. Feng Xiaotian berdiri dengan tenang di tengah panggung, tetapi itu memberi orang perasaan mutlak berada di alam semesta dan langit berbintang. Pandora tersenyum sedikit, dan melihat Feng Xiaotian memberi isyarat, dia mengangguk sambil tersenyum, lalu dia menatap langsung ke Feng Xiaotian, dua lampu merah yang menakutkan keluar dari matanya. Semua pemandangan yang dilihatnya di matanya ditransmisikan ke benda logam silinder besar di luar angkasa melalui gelombang radio. Benda logam ini dibuat oleh Pandora sendiri dalam 3 hari. Setelah benda logam menerima sinyal Pandora, itu segera membuka palka di bagian bawah, memperlihatkan tidak kurang dari ratusan lubang bundar berbentuk sarang lebah, dan kemudian bola kecil yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari dalam. Langsung ke daerah Sanjiang, bola logam ini bergesekan dengan udara saat melewati atmosfer, membentuk meteor yang mempesona. Fans tercengang saat melihat bintang jatuh yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Jika ini adalah hujan meteor, mungkin ini adalah hujan meteor terbesar yang pernah Anda lihat. Ketika semua orang dalam keadaan linglung, bola-bola ini tersebar di atas platform tinggi yang dibangun dan secara otomatis menyesuaikan koordinatnya, lalu memancarkan sinar cahaya berwarna-warni, menunjukkan gambar 3 dimensi di atas platform tinggi. Pada saat yang sama, suara dari bola-bola kecil menyatukan lagu pembuka yang megah. Kedengarannya sangat mengejutkan, ledakan, banyak penggemar yang sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Langit berbintang yang tak terbatas memberi orang pandangan yang sangat mengejutkan. Di tengah langit berbintang, seorang pria bertopeng berjubah hitam terlihat begitu misterius dan pada saat yang sama begitu mengesankan, yang langsung membuat para penggemar ini memiliki semacam imajinasi. Perasaan membungkuk ke tanah. Sebenarnya tidak perlu membangun platform yang tinggi, karena bola-bola ini dapat ditangguhkan secara otomatis. Alasan mengapa Feng Xiaotian membangun platform yang tinggi sebenarnya adalah untuk membagi area untuk menonton konser. Jika tidak, para penggemar tidak akan tahu kemana harus pergi konser. Dengan platform yang tinggi, kipas angin dapat dibagi menjadi lingkaran-lingkaran kecil dengan lebih baik, sehingga mereka tidak dapat terluka karena kepadatan yang berlebihan, dan pada saat yang sama, mereka dapat memperoleh pengalaman menonton yang lebih baik. Pada saat ini, gambar yang sama ditampilkan di platform tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli ke arah mana pria bertopeng berjubah hitam itu menghadap para penggemar pada gambar 3 dimensi, dia akan selalu menghadapi para penggemar secara langsung. Hanya Feng Xiaotian yang dapat membuat dia. Di langit berbintang yang tak terbatas, Feng Xiaotian, yang menutupi wajahnya, akhirnya berbicara. Dia sedikit tersenyum dan berkata di tengah musik yang megah, "Halo, penggemar, saya sangat senang Anda bisa datang ke konser saya. Nama ini konser adalah Kembalinya Tuhan. Nama ini memiliki arti khusus bagi sebagian orang, saya yakin Anda pernah melihatnya, bukan?" Para penggemar yang hadir belum pulih dari keterkejutannya, metode pembukaan yang luar biasa ini benar-benar tak terlukiskan. Selir Dai, Vivian, dan Ana sudah menangis saat ini, dan tentu saja mereka tahu siapa yang dibicarakan Kaisar Moin. Feng Xiaotian menghela nafas sedikit, lalu mengulurkan telapak tangan kanannya, dan kemudian nyala api putih muncul di telapak tangannya. Feng Xiaotian melemparkan nyala api ke udara, dan seluruh gambar tiba-tiba berubah. Saya melihat galaksi yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan mulai berubah posisi, dan akhirnya membentuk barisan kata seperti itu, mimpi peri. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Mari kita mulai gerakan pertama dari konser ini, Fairy's Dream." Layar berputar lagi, sosok Feng Xiaotian menghilang, dan seluruh layar mulai menunjukkan riak air setelah cahaya dan bayangan berubah. Layar menunjukkan adegan seorang pengemis kecil mengambil sampah. Pengemis kecil itu memegang keranjang yang rusak di tangannya, dan mengobrak-abrik tumpukan sampah untuk mencari sayuran busuk. Tidak jauh di belakangnya, seorang gadis bertelinga kucing dan berjaket merah sedang berdiri di bawah pohon besar dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Nada pemandangan pada dasarnya abu-abu, dan jaket empuk merah gadis itu terlihat sangat menarik, setelah pergantian jarak dan jarak. Kamera memperbesar gadis itu, dan para penggemar menyadari bahwa gadis itu sangat cantik. Dia dan pengemis kecil tadi adalah orang-orang dari dua dunia. Saat ini, pertemuan pertama terdengar. Ini adalah track di album, Fairy's Dream. Lagunya sangat lembut, dengan sedikit harapan. Semua penggemar tenggelam dalam lagu tersebut, menatap kosong ke gambar 3 dimensi, hanya untuk melihat ruang kelas tiba-tiba muncul saat gambar diputar. Wajah yang lain tidak terlalu jelas,
kecuali seorang gadis yang berdiri di podium sangat jelas. Tentu saja, anak laki-laki yang duduk di barisan terakhir kelas juga sangat jelas. Baru pada saat itulah semua orang menemukan bahwa pemuda itu adalah seorang pengemis yang mengambil kain, dan gadis itu adalah seorang gadis cantik yang telah menyaksikannya mengambil kain. Suara musik tidak pernah berhenti, gambar tiga dimensi terus berubah, dan banyak adegan bergerak akan muncul di setiap lagu. Ini semua tentang cerita antara anak laki-laki dan perempuan. Vivian dan yang lainnya sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, terutama adegan yang muncul di lagu terakhir yang membuat mereka menangis. Lagu terakhir adalah Eternal Moment. Apa yang ditampilkan musik adalah bahwa protagonis laki-laki disakiti oleh orang jahat, dan protagonis perempuan akhirnya mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Meski plotnya telah diubah, plot pengorbanan sang pahlawan wanita persis sama dengan apa yang terjadi. Melihat Wang Qianqian menyelamatkan nyawa sang pahlawan dengan darahnya sendiri, semua penggemar menangis. Di tengah musik yang mengharukan, banyak orang menangis sambil menonton, meskipun bagian depan pakaian mereka basah oleh air mata, mereka tidak mengelapnya sekalipun. Setelah sebuah album dinyanyikan, yang muncul di layar adalah gambar indah dari pahlawan dan pahlawan wanita yang saling berpelukan. Gambar tersebut membeku untuk waktu yang lama sebelum menghilang di langit berbintang yang tak terbatas. Para penggemar di bawah panggung tinggi masih belum pulih dari kesedihan mereka, dan banyak dari mereka yang menangis. Setelah melihat MV yang menyentuh barusan, semua orang sepertinya tidak mau menerima endingnya. Pada saat ini, suara musik tiba-tiba berubah menjadi ritme yang ceria dan hidup, dan kesedihan para penggemar sangat terdilusi. Semua orang menyeka air mata mereka dan melihat ke atas, hanya untuk melihat sederet kata muncul di layar. Yang kedua, gerakan visi malaikat. Bola logam yang digantung di platform tinggi tiba-tiba berputar dengan cepat, seolah-olah sedang menari mengikuti irama yang ceria dan hidup. Seorang gadis cantik dan suci yang terlihat seperti bidadari segera muncul dalam gambar. Ini adalah gadis barat bermata biru berambut pirang. Temperamennya sangat mulia, tetapi ada rasa nakal saat matanya menoleh. Lagu pertama dari album ini berjudul Let's Be Good Friends. Gambar tersebut menunjukkan proses pengemis kecil berkenalan dengan gadis cantik ini. Dibandingkan dengan warna background abu-abu di MV album pertama, gambaran yang disajikan di MV album ini relatif jelas, hampir tidak ada kesedihan, dan kebahagiaan adalah tema utamanya. Baru setelah lagu terakhir, Eternal Life, dibunyikan, gambaran itu mulai menjadi sedikit gelap. Lagu ini juga merupakan lagu paling lambat di seluruh album. Melalui narasi MV, para penggemar mengetahui bahwa protagonis pria dalam gambar itu sakit parah, dan protagonis wanita tidak dapat menerima hasil ini dan memilih untuk mengikuti protagonis pria mati. Berbeda dengan kisah nyata antara Feng Xiaotian dan Dai Conchubin, MV ini tidak menceritakan tentang Feng Xiaotian yang mengandung anaknya sendiri demi menjaga Dai Conchubin tetap hidup, tetapi menjaga ketegangan tidak terungkap hingga akhir. Hingga seluruh lagu dimainkan, MV tidak memberikan jawaban, hanya ketika gambar akhirnya membeku, para penggemar melihat wanita bidadari ini menggendong seorang anak di tangannya. Gambar ini membuat banyak orang bingung. Sebelum semua orang memikirkannya, gambar itu berubah lagi, dan sebaris kata muncul. Gerakan ketiga, The Queen's Whisper. Album, The Queen's Whispers, bercerita tentang hubungan antara Feng Xiaotian dan Vivienne. Karena sebagian besar plot hanya diketahui oleh pihak yang terlibat, semua orang hanya membaca MV sebagai sebuah cerita. Setelah gerakan keempat, Princess Prayer, berakhir, seluruh konser berlangsung selama hampir 4 jam. Para penggemar terlalu mabuk sebelumnya dan bahkan tidak punya waktu untuk mengapresiasinya dengan hati-hati. Saat musik berakhir, semua orang kembali sadar dan berteriak, "Mari kita lakukan lagi." Saya tidak ingin menulis terlalu banyak plot berulang, jika tidak semua orang akan merasa dicurigai mengarang jumlah kata. Teriakan gila lebih dari 150 juta orang bergema di seluruh Sanjiang, bahkan Feng Xiaotian, yang tampil di pulau terpencil di tengah sungai, mendengarnya. Dia tersenyum dan berkata kepada Pandora, "Pandora, ulangi video tadi." Nah, jika Anda ingin mengadaptasinya, Anda bisa mengadaptasinya dengan santai. Saya memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Tentu saja Pandora tahu apa yang akan dilakukan Feng Xiaotian. Dia sedikit tersenyum dan berkata, "Pergilah, aku baik-baik saja di sini." Feng Xiaotian tersenyum dan mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya dan mengirim beberapa pesan teks. Setelah dia selesai mengirim pesan teks,
Pandora memanipulasi bola-bola kecil yang tak terhitung jumlahnya untuk memainkan permainan adaptasi lagu yang sangat keren. Apapun lagunya, dia bisa membuat ritme menjadi sangat ceria dan jelas, meskipun ini tidak sama dengan yang ditampilkan sebelumnya, konser. Suasananya berbeda, tetapi hanya pada saat inilah para penggemar benar-benar merasakan perasaan bahagia. Seluruh Sanjiang menjadi lautan kegembiraan, dan para penggemar menari dengan gembira, melampiaskan emosi mereka dengan sembrono mengikuti melodi yang dinamis. Pandora berbisik sambil sibuk, harus ada gerakan kelima, yang disebut cita-cita Pandora. Begitu dia selesai berbicara, Feng Xiaotian, yang hendak membawa Wang Qianqian pergi, tiba-tiba berbalik dan berkata sambil tersenyum, karena ada gerakan kelima, mengapa Anda tidak memberitahu namanya kepada para penggemar? Pandora tersipu dan berkata, apakah ini benar-benar mungkin? Feng Xiaotian tertawa dan berkata, tentu saja tidak ada masalah. Lepaskan saja dan mainkan, aku akan mengajakmu bertemu semua orang besok pagi. Pandora terdiam sesaat ketika dia mendengar ini, dan kemudian berbisik, bisakah aku menunjukkan wajahku di depan penggemarmu? Melihat Pandora, Feng Xiaotian tidak bisa menahan tawa dan berkata, aku tidak berharap kamu cemburu. Apakah menurutmu mereka berempat muncul di MV sebelumnya terlalu cantik, dan kamu sedikit iri? Sebagai saya katakan tadi, waktu berikutnya terserah Anda, dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Pandora mengangguk karena malu, dan ketika Feng Xiaotian membawa Wang Qianqian pergi, senyum nakal tiba-tiba muncul di wajahnya, dan dia berbisik, bagaimana aku bisa cemburu? Aku hanya ingin menunjukkan keberadaanku. Banyak sekali penggemar yang menari, dan ketika semua orang menari dengan gembira, wajah seorang wanita tiba-tiba muncul di layar, dan kemudian sebaris kata muncul, gerakan kelima, Pandora's Ideal. Saat wajah wanita ini muncul di layar, semua penggemar tercengang. Semua orang terkejut saat melihat empat wanita cantik dengan temperamen berbeda sebelumnya, tapi wanita yang mereka lihat saat ini pasti lebih cantik dari sebelumnya. Mereka berempat jauh lebih cantik, lebih indah. Ngomong-ngomong, siapa dia? Pada saat ini, wanita dalam gambar tiba-tiba berkata, halo semuanya, nama saya Pandora, saya salah satu wanita di belakang Kaisar Suara Ajaib, saya sangat senang bertemu dengan Anda, berikut gerakan saya harap Anda selamat bersenang-senang. Fans belum pernah melihat wanita cantik seperti itu. Semua orang menatap kosong ke arah Pandora. Banyak pria merasa detak jantung mereka telah mencapai puncaknya. Semua orang sangat terkejut dengan kemunculan Pandora yang tiba-tiba. Banyak orang berpikir, dia adalah suara ajaib salah satu wanita kaisar. Omong-omong, berapa banyak wanita yang dimiliki Kaisar Moyin? Saat ini, semua orang tiba-tiba memikirkan empat wanita yang muncul di MV sebelumnya, dan beberapa orang langsung mengerti, sepertinya keempat wanita sebelumnya semuanya adalah wanita Kaisar Moyin, dan mereka memang idola kita. Ini sangat kuat, untuk beberapa alasan, meskipun semua orang kagum dengan kecantikan wanita-wanita ini, tidak satu pun dari mereka menjadi cemburu karenanya. Semua orang merasa bahwa normal bagi pria seperti Kaisar Suara Sihir untuk memiliki beberapa wanita, terutama untuk wanita cantik setingkat ini, hanya suara ajaib Kaisar layak untuk mereka. Sisa waktu sepenuhnya menjadi milik Pandora. Pandora membawa emosi para penggemar ke tingkat yang sangat tinggi, dan kemudian mengikuti penggemar Feng Xiaotian untuk bernyanyi dan menari dengan riang. Meskipun suara nyanyiannya tidak menembus jiwa seperti sihir Feng Xiaotian, tetapi serupa, para penggemar bersenang-senang bermain, bahkan sedikit gila. Sementara sisi ini menjadi gila, di suatu tempat di sepanjang sungai yang seagak sepi. Feng Xiaotian membawa Wang Qianqian ke tepi sungai, membuat api unggun di tepi sungai, dan menunggu dengan tenang kedatangan para wanitanya. Kurang dari 10 menit kemudian, sebuah Rolls-Royce mewah melaju dengan gila-gilaan. Ini adalah Rolls-Royce, bukan mobil sport. Tanpa diduga, pengemudi mengendarai Rolls-Royce ke level mobil sport. Begitu mobil berhenti, asap putih keluar dari kap mesin. Tak perlu dikatakan lagi, mobil itu rusak. Tetapi orang-orang di dalam mobil sama sekali tidak mempedulikan hal ini, padahal mobil belum berhenti. Ketiga wanita itu membuka pintu mobil dan bergegas keluar, salah satu dari mereka hampir jatuh, tetapi pengemudi membantunya agar tidak jatuh. Sopirnya adalah seorang pria parubaya. Dia melihat ketiga wanita itu sedang terburu-buru, tetapi dia tidak mencoba membujuk mereka. Ketika para wanita itu berlari menuruni tanggul, dia menghela nafas dan berkata, "Bos, akhirnya kamu muncul."
Feng Xiaotian dan Wang Qianqian berdiri di samping api unggun dengan tenang, dan ketiga wanita itu semua berhenti pada saat yang sama setelah berlari ke arah mereka. Kemudian salah satu wanita berjubah putih tiba-tiba berkata, "Pendek, kau baik-baik saja." Saat wanita itu berbicara, karena kegirangan, payudaranya yang montok terus naik dan turun, membentuk gambaran yang sangat memikat. Tetapi satu-satunya pria di tempat kejadian tidak memiliki pikiran jahat sedikit pun. Dia terdiam sesaat, lalu menghela nafas dan berkata, "Selir Diana, Vivian, Anna, aku baik-baik saja, aku kembali." Wanita yang berdiri di sebelah pria itu berkata, "3, lama tidak bertemu, kenapa kamu tidak menyapaku?" Wanita berbaju merah cerah meneteskan air mata saat mendengar ini. "Qianqian, kami tahu kamu akan kembali tanpa cedera." Ekspresi Wang Qianqian terlihat sedikit aneh. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Kalian bertiga, jika kalian benar-benar tidak dapat menahannya, kalian dapat memeluk pria ini dengan santai, atau bahkan menggigitnya." "Aku tidak keberatan." Wanita berjubah putih bergegas mendekat ketika dia mendengar ini, dan kemudian melemparkan dirinya ke pelukan pria itu, membenamkan kepalanya dalam-dalam di dada pria itu dan melengkung, menangis ketika dia melengkung, "Aku tahu suara ajaib kaisar adalah kamu." Dekur caci kecil benar-benar penuh kebencian, wow, bahkan tidak menyapa Selir Dai ketika dia kembali, wow. Petik 2. Pria itu merangkul pinggang ramping wanita itu, dan meminta maaf, "Selir Dai, cukup bagimu untuk mengetahui bahwa aku sangat merindukanmu." Selir Dai tidak tahan lagi. Wow menangis, pria itu tidak berbicara, tetapi membelai rambut Selir Dai sambil menangis. Selir Dai menangis sebentar, dan tiba-tiba berkata dengan malu, "Pendek, cepat dan hibur Vivienne dan Anna." Vivian hanya menunduk dan menangis. Meskipun Anna juga menangis, ekspresinya masih tenang. Feng Xiaotian berjalan ke arah mereka berdua, merentangkan tangannya di pundak pembawa acara dan berkata, "Aku kembali, rasanya begitu senang bertemu denganmu lagi." Sangat bagus. Kepribadian kedua wanita itu relatif tertutup, tidak semeriah Selir Dai, tetapi mereka tidak bisa menahan tangis ketika mendengar ini. Wang Qianqian menoleh untuk melihat Selir Dai, menghela nafas dan berkata, "Selir Dai, aku sudah tidak melihatmu selama beberapa tahun, dan kamu masih sama." Selir Dai mengulurkan tangannya dan memegang erat lengan Wang Qianqian, lalu memeluknya dan berkata, "Qianqian, kamu telah memberi terlalu banyak, aku." Wang Qianqian sedikit tersenyum dan berkata, "Jika itu kamu, aku khawatir kamu akan sama denganku. Hal-hal sebelumnya telah berlalu, dan hari ini adalah hari yang baik bagi semua orang untuk bersatu kembali, jadi jangan bicara tentang kesedihan itu, peristiwa masa lalu, oke?" Selir Dai mengangguk, menyeka air matanya dan berkata, "Oke, mari kita bicarakan sesuatu yang bahagia hari ini." 10 menit kemudian, 4 wanita dan seorang pria sedang duduk di atas batu di dekat api unggun. Feng Xiaotian membuka tas besar yang dibawanya, dan mengeluarkan banyak bir dan bahan barbeque dari dalamnya seolah-olah dengan sihir, lalu meletakkannya. Barbeque rak sudah diatur, dan kemudian beberapa orang sedang minum sambil memanggang. Hal yang aneh adalah para wanita ini tidak banyak bicara, dan sebagian besar waktu mereka minum sambil menonton Feng Xiaotian dalam keadaan linglung. Setelah beberapa saat, Feng Xiaotian tersenyum kecut dan berkata, "Teman-teman, bisakah kamu mengatakan sesuatu? Bagaimanapun, ini adalah reuni kita setelah hidup dan mati. Bisakah kamu berhenti menatapku seperti ini?" Vivian mendengar ini dan berkata, "Feng Xiaotian, kamu terlihat lebih dewasa dan stabil." Anna berkata, "Kamu terlihat lebih percaya diri. Ada semacam aura yang tak terlukiskan, sepertinya kamu berbeda dari kamu yang sebelumnya." Selir Dai adalah yang paling langsung, dia hanya mendengarnya berkata, "Pendek, apakah kamu sudah menjadi manusia super seperti Pandora?" Feng Xiaotian bertanya-tanya, "Kalian semua melihatnya. Bagaimana Anda melihatnya?" Selir Dai tersenyum sedikit dan berkata, "Kami sangat akrab denganmu, meskipun kita sudah lama tidak bertemu, kami dapat merasakan perubahan apapun pada dirimu, terutama kamu memiliki temperamen yang mirip dengan Pandora, yang sangat istimewa, harus dikatakan, rasanya sangat dekat dengan alam." Feng Xiaotian tersenyum sedikit dan berkata, "Pikiran wanita lebih halus, Qianqian, tolong jelaskan kepada semua orang." Wang Qianqian mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Dai Feier baru saja benar, Feng Xiaotian memang berbeda dari sebelumnya, setiap gerakannya sangat berirama, ini karena dia telah meninggalkan kategori manusia, lapangan." Ketiga wanita itu tercengang ketika mendengar ini,
dan kemudian semua orang menunjukkan ekspresi lega. Melihat ini, Feng Xiaotian bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Anda tidak menanyakan alasannya? Selir Dai tersenyum dan berkata, kamu dilahirkan kembali oleh Pandora, jadi mengapa begitu aneh bahwa kamu menjadi manusia super yang mirip dengannya? Sekarang aku bertanya-tanya mengapa Pandora tidak mengubah saudari Qian-Qian menjadi orang seperti itu, atau, dengan kata lain, bisakah saya menjadi orang seperti ini juga? Mata Selir Dai penuh antisipasi dan kenakalan pada saat yang sama, dia melanjutkan dengan berkata, memiliki kekuatan Tuhan, hanya memikirkannya membuatku gila. Vivienne berkata, saya juga ingin menjadi orang seperti ini, karena Feng Xiaotian seperti ini, jadi saya juga ingin. Ana tidak bisa menahan tawa dan berkata, Vivian, aku tahu kamu akan mengatakan itu, meskipun aku juga memiliki pemikiran seperti itu. Tetapi aku hanya ingin tetap bersama Feng Xiaotian dengan cara ini untuk waktu yang lebih lama, karena Tuhan tidak akan mati ya, aku juga tidak ingin mati, karena tidak akan ada lagi Feng Xiaotian di surga. Selir Dai tidak puas, hei, apakah kamu perlu bicara begitu jahat? Hah, aku juga bisa mengatakan kata-kata jahat. Kurcaci kecil, aku ingin menjadi dewa karena aku ingin punya banyak anak bersamamu. Dikatakan bahwa kesuburan Tuhan tidak terbatas. Mengapa kita tidak membuat pasukan untuk menaklukkan alam semesta? Ketika Feng Xiaotian mendengar apa yang dikatakan Dai Feier, beberapa garis hitam melintas di wajahnya seketika. Dia tersenyum kecut dan berkata, Dai Feier, Feng Xiaotian nomor 1 sudah cukup untuk menyebabkan sakit kepala. Kamu benar-benar ingin punya bayi. Dapat menaklukkan alam semesta. Ini, Selir Dai tersenyum nakal dan berkata, aku hanya bercanda. Kurcaci kecil itu benar-benar mempercayainya. Aku baru tahu sekarang bahwa meskipun kamu memiliki kekuatan dewa, kamu tetaplah kurcaci kecil di hatiku. Dai Feier jelas memeriahkan suasana. Setelah dia membuat keributan, suasana di tempat kejadian benar-benar menjadi lebih aktif, dan semua orang menunjukkan senyum bahagia. Wang Qian-Qian tersenyum dan berkata, Selir Dai, jika saya belum tahu alasan mengapa Anda melahirkan seorang anak, saya pasti akan menanyai Anda tentang hal-hal yang kami janjikan. Seharusnya giliran kita bertiga, kan? Kok bisa jadi juara sendirian? Selir Dai menatap Wang Qian-Qian dengan mata lebar ketika dia mendengar ini, dan berkata dengan tidak percaya, wow. Sister Qian-Qian telah berubah. Dia tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu sebelumnya, tetapi sekarang dia tidak hanya mengatakannya, tetapi bahkan tidak ada rasa malu, sama sekali. Wang Qian-Qian tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku bukan lagi Wang Qian-Qian seperti dulu. Orang berubah. Aku ingin menjadi wanita yang bisa mengikuti ritmemu, bukan? Selir Dai memeluk Wang Qian-Qian ketika dia mendengar ini, dan berkata dengan tamparan di wajahnya, tentu saja tidak masalah, apakah Anda ingin saya mengajari Anda bagaimana bertindak seperti bayi dengan seorang pria? Atau bagaimana saya bisa membuat seorang pria sangat mencintaimu sehingga aku tidak bisa melepaskan diri darinya? Selir Dai memandang Feng Xiaotian ketika dia sedang berbicara, dan Feng Xiaotian segera mengangkat tangannya dan berkata, aku menyerah. Selir Dai, kamu sangat eksentrik, dan dengan anak-anak kita, itu setara dengan memiliki 2 selir sekarang, apa yang harus aku lakukan? Lakukan jika aku mengubah Qian-Qian menjadi orang yang aneh. Selir Dai dengan bangga berkata, aku tahu kamu akan mengatakan itu, tapi jangan khawatir, Sister Qian-Qian bukan orang seperti itu, dia adalah wanita yang berbakat. Bagaimana dia bisa menjadi hantu nakal sepertiku? Vivienne menyela saat ini, Feng Xiaotian, di mana Pandora sekarang? Ana mengangguk dan berkata, ya, kenapa aku tidak melihatnya? Aku juga ingin berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan kalian berdua. Selir Dai memutar matanya dan berkata, sebenarnya, daripada berterima kasih kepada Pandora, saya ingin mengajukan pertanyaan kepadanya, dari mana asalnya? Sungguh menakjubkan bahwa dia dapat menembus batas manusia dan semua jenis hukum fisika. Ini sangat aneh. Ketiga wanita itu semua memandang Feng Xiaotian. Feng Xiaotian telah memikirkan pidatonya, dan dia menghela nafas dan berkata, ini. Sebenarnya, Pandora sudah lama mengenalku, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Kalian semua tahu peninggalan peradaban, kan? Dia adalah orang terakhir yang masih hidup dari peradaban prasejarah. Pernyataan ini diputuskan oleh Feng Xiaotian setelah berdiskusi dengan Pandora. Jika tidak, banyak tempat tidak akan dapat menjelaskan dengan jelas kepada Dai Feier dan lainnya.
Agar tidak mengungkapkan identitas asli Pandora, Feng Xiaotian hanya dapat menggunakan pernyataan ini untuk memblokir beberapa rasa ingin tahu wanita keluar dari tangan. Itu juga pertama kalinya Wang Qianqian mendengar pernyataan seperti ini. Dia tersenyum dan berkata, begitu. Tidak heran Pandora sangat cantik. Dia sangat cantik sehingga dia tidak terlihat seperti seseorang yang tinggal di dunia yang sama. Ketiga selir dai belum pernah melihat wajah asli Pandora, dan mereka semua menunjukkan rasa ingin tahu saat mendengar ini. Melihat ini, Feng Xiaotian mengulurkan tangannya dan melambaikannya, lalu tirai air muncul di permukaan sungai, dan adegan konser muncul. Setelah melihat penampilan Pandora, Dai Feier dan mereka bertiga tetap tinggal di tempat untuk waktu yang lama. Para talenta berkata serempak, wanita yang cantik. Gambar Pandora saat ini sangat berbeda dari misteri yang dia pertahankan sebelumnya. Dia dulu sangat sedikit bicara dan selalu sengaja menyembunyikan sesuatu, tapi sekarang dia melompat-lompat, bernyanyi dengan gembira, dan terlihat seperti gadis muda. Para wanita memandangi Pandora untuk waktu yang lama, lalu berbalik, dan semua orang memandangi Feng Xiaotian. Feng Xiaotian berkata dengan canggung, mengapa kamu menatapku seperti ini? Selir dai memutar matanya dan berkata, tampaknya akan ada anggota lain di antara kita. Feng Xiaotian menggaruk kepalanya dan berkata, ini, sepertinya. Selir dai tiba-tiba tersenyum dan berkata, saya pikir itu cukup bagus. Bagaimana dengan wanita super? Kita para saudari tidak perlu membawa pengawal ketika kita pergi berbelanja di masa depan. Feng Xiaotian mencibir dan berkata, bukankah sama jika kamu membawaku? Vivian mengulurkan tangannya untuk meraih telapak tangan Feng Xiaotian dan berkata, Feng Xiaotian, aku tidak ingin berbelanja, tinggal di sisimu sudah cukup. Selir dai tidak tertarik dan berkata, saudari Vivian, kamu sangat bodoh. Kamu dapat dengan mudah memanjakan pria seperti ini, kamu tahu. Di depan Feng Xiaotian, Viviane kembali ke karakter penurutnya yang dulu. Dia tidak keberatan sama sekali ketika mendengar apa yang dikatakan selir dai, dan malah membujuknya, selir dai, jangan pergi berbelanja lagi, karena itu akan menyakitimu. Biarkan Feng Xiaotian khawatir. Selir dai mengangkat tangannya dan berkata, bolehkah aku menyerah? Aku benar-benar meyakinkanmu. Selir dai tiba-tiba memutar matanya dan berdiri ketika dia mengatakan ini, semuanya, kenapa kita tidak bermain game? Feng Xiaotian melihat cara selir dai memutar matanya, dan mau tidak mau bertanya dengan gugup, apa yang ingin kamu mainkan? Wang Qianqian dan yang lainnya juga memandang selir dai dengan rasa ingin tahu. Selir dai mengangkat alisnya dan berkata, bertahun-tahun yang lalu, saya mengikuti Feng Xiaotian dan menjadi teman baik di tempat ini. Saat itu, saya lari ke sungai dan membiarkan dia datang keselamatkan aku, itu adalah ujian baginya, tetapi meskipun Feng Xiaotian tidak bisa berenang, dia masih masuk ke air dan menarikku kembali ke pantai. Semuanya, tidakkah kamu ingin Feng Xiaotian menyelamatkanmu sekali? Meskipun proposal Dai Feier terdengar konyol, ketiga wanita itu semua tenggelam dalam pikiran, seolah-olah mereka sedang mempertimbangkan apakah akan melakukannya atau tidak. Feng Xiaotian memandang Wang Qianqian dan mereka bertiga, dan berkata dengan tidak percaya, kalian bertiga. Kamu tidak benar-benar ingin memainkan permainan seperti itu sekali, kan? Selir dai melemparkan dirinya ke punggung Feng Xiaotian, dan berbisik di telinganya, bahkan jika kamu menjadi dewa, kamu tidak dapat benar-benar memahami pikiran wanita, pria kecil, jika kamu benar-benar memainkan permainan ini nanti. Kamu tidak dapat menggunakan kemampuan di luar kekuatan normal untuk menyelamatkan mereka, jika tidak, hehe. Selir dai melambaikan tangan merah mudanya pada saat ini, lalu berdiri dan berkata kepada ketiga wanita itu, saudari, apakah Anda sudah mengetahuinya? Apakah Anda ingin memainkan game ini sekali? Jika Anda tidak membuat game ini, saya akan ayo lakukan lagi. Sebenarnya diselamatkan oleh Feng Xiaotian benar-benar hal yang sangat luar biasa, semua orang benar-benar tidak ingin mencobanya. Saya ingin mengingatkan semua orang bahwa hadiah dalam game ini sangat murah hati. Tidak peduli seberapa baik hubungan antara wanita. Tetapi wanita yang merupakan pria yang sama akan merasa lebih atau kurang dibandingkan satu sama lain. Wang Qianqian dan yang lainnya mendengar bahwa Feng Xiaotian pernah menyelamatkan selir dai di sini. Mereka tidak bisa tidak merasakan jantung mereka berdebar kencang, dan mereka semua ingin merasakan perasaan ini. Adapun hadiah yang sangat murah hati, ketiga wanita itu tidak terlalu tertarik pada poin ini. Segera, Wang Qianqian berdiri dan berkata sambil tersenyum, Feng Xiaotian, saya akan mandi. Jika Anda tidak keberatan,
Anda bisa turun dan mandi bersama. Setelah berbicara, dia melompat dari batu di belakangnya ke sungai, dan Ana juga ingin mencobanya. Saat Wang Qianqian melompat ke air, dia mengikutinya. Vivian ragu-ragu sejenak. Melihat ekspresi tertegun Feng Xiaotian, dia tiba-tiba menemukan itu sangat menarik, dan dia tersenyum dan berkata, Feng Xiaotian, mereka semua akan turun, jika aku tidak pergi, aku akan dihina, jadi. Vivienne adalah yang paling terampil dari keempatnya, jadi dia yang tercepat dari mulai memasuki air. Melihat ketiga wanita itu melompat ke sungai, Feng Xiaotian tidak bisa menahan nafas, dan berkata kepada Selir Dai, kamu pasti punya konspirasi, kan? Selir Dai mengedipkan matanya yang besar dan berkata, kamu melihatnya, tapi itu hal yang baik untukmu, dan itu juga hal yang baik untuk mereka. Kurcaci kecil, cepatlah dan masuk ke air, jangan biarkan mereka menunggu juga panjang. Melihat ekspresi ambigu Selir Dai, Feng Xiaotian merasa tidak enak. Selir Dai tidak bisa menahan diri untuk tidak mendorongnya ke sungai, lalu tertawa dan berkata, semuanya, Feng Xiaotian baru saja mengatakan bahwa jika ada orang yang bisa menjadi orang pertama yang memeluk Feng Xiaotian akan tidur dengan seseorang malam ini. Orang kedua yang memeluknya hanya bisa menunggu sampai besok, dan orang ketiga hanya bisa menunggu sampai hari ketiga. Pada titik ini, konspirasi Selir Dai benar-benar terungkap. Ketiga wanita itu saling memandang di sungai, tetapi tidak bertindak. Hal seperti itu agak memalukan. Selir Dai tampaknya telah mengharapkan ini sejak lama, dan kemudian dia berteriak, apakah kamu tidak ingin punya anak dengan Feng Xiaotian? Kamu harus tahu bahwa anak Nona Dai Fei dengan Feng Xiaotian hampir berusia 3 tahun. Apakah kamu terlalu jauh di belakang? Begitu Selir Dai mengatakan ini, mentalitas ketiga wanita itu segera berubah, dan mereka segera berenang menuju Feng Xiaotian dengan seluruh kekuatan mereka. Saat air memercik, Vivian adalah orang pertama yang memeluk Feng Xiaotian, lalu dia membenamkan wajahnya yang memerah ke pelukan Feng Xiaotian. Wang Qianqian adalah orang kedua yang memeluk Feng Xiaotian. Ana awalnya yang paling dekat dengan Feng Xiaotian, tetapi dia sengaja melepaskan air, jadi dia yang terakhir memeluk Feng Xiaotian. Lengan Feng Xiaotian penuh dengan aroma hangat dan giok lembut saat ini, terutama pakaian yang dikenakan ketiga wanita itu sangat tipis. Setelah basah oleh air sungai, garis leher pakaian itu hampir terkulai, memperlihatkan payudara mereka yang putih dan segar. Di pinggir jurang terdapat 3 bra dan bra dengan warna berbeda, jika dilihat lebih dekat, bahkan rona merah di puncak gunung bisa terlihat. Jika itu orang lain, saya khawatir mimisan akan beterbangan di seluruh langit saat ini, tetapi pada saat ini Feng Xiaotian sangat malu, dan dia berkata dengan bingung, tolong. Selir Dai, bukan. Konspirasi Anda terlalu kejam. Petik 2. Selir Dai merentangkan tangannya dan berkata, kurcaci kecil, kamu tidak bisa menyalahkanku. Siapa yang menyuruhmu untuk membawaku di belakangmu malam itu? Apa yang perlu kamu lakukan selanjutnya seharusnya tidak sesulit itu, kan? Feng Xiaotian memandangi pipi merah cerah ketiga Vivian, dan menghela nafas, karena kalian semua telah membuktikan ide kalian dengan tindakan kalian. Aku, sebagai seorang suami, tidak bisa terlalu dimanja. Vivian, kamu adalah nomor 1. Lalu Wang Qianqian dan Ana, itu dia. Sungainya agak dingin, semuanya, jangan masuk angin, lebih baik pergi ke darat untuk menikmati api, untuk pengaturan selanjutnya. Beritahu saya, Selir Dai tertawa dan berkata, bodoh sekali, apalagi yang harus diatur. Tinggalkan Vivienne dulu, dan kami bertiga akan pulang dulu. Kalian berdua bisa pergi kemanapun kamu mau. Ketiga wanita itu tersipu dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah mendarat, semua orang melihat pakaian terbuka satu sama lain, dan mereka semua dengan sengaja menarik kerah pakaian mereka. Taurus sedang memperbaiki mobil. Dai Fei menoleh dan berteriak padanya, Taurus, kamu menelepon Qiang Wei dan memintanya untuk menjemput kami dengan mobil, dan membawa beberapa pakaian kering. Omong-omong, kamu tidak diizinkan untuk melihat di sini. Taurus memiliki pendengaran yang sangat baik dan telah mendengar dengan jelas semua yang terjadi di bawah tanggul sungai. Mendengar ini, dia tidak dapat menahan tawa dan berkata, tidak masalah, saya akan melakukannya sekarang, bos, Anda harus melakukan pekerjaan Anda terlebih dahulu, dan menunggumu. Ayo cari kesempatan untuk minum setelah kita selesai. Setelah Jinius selesai berbicara, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Setelah beberapa saat, kedua mobil berhenti di tanggul sungai.
Meskipun Bai Qiangwei sangat ingin melihat Feng Xiaotian, itu jelas tidak pantas saat ini, jadi dia harus membawa selir dai terlebih dahulu. Wang Qianqian dan Ana pergi. Pengawal wanita lainnya memarkir mobil sport Lamborghini hitam Feng Xiaotian di tanggul sungai, lalu pergi bersama dengan mobil Bai Qiangwei. Setelah semua orang pergi, Feng Xiaotian menyeret Vivienne ke dalam mobil, lalu dia memandang Vivienne yang menundukkan kepalanya diam-diam dan berkata, "Vivienne, kemana kita harus pergi sekarang?" Vivienne berkata dengan suara tak terdengar, "Pergilah, pulanglah." Tentu saja Feng Xiaotian tahu kemana rumah Vivian merujuk, dia mengangguk dan berkata, "Oke, ayo pulang dulu." 1/4 jam kemudian, Lamborghini berhenti di gerbang Dream Technology Co., Ltd., dan nomor 10, yang Liu Yi panggil Heitan, menghentikan kendaraan. Feng Xiaotian membuka jendela mobil dan berkata, "Kamu." Nomor 10. Nomor 10 bertemu Feng Xiaotian. Setelah melihat Feng Xiaotian, dia tertegun sejenak, dan kemudian dengan bersemangat berkata, "Tuan, bos. Bos, kamu akhirnya kembali." Segera, lebih dari 20 bayangan hitam keluar dari berbagai tempat, dan semua orang mengepung mobil, menyapa Feng Xiaotian dengan wajah bersemangat. Feng Xiaotian tersenyum dan berkata, "Terlalu sulit bagi semua orang untuk tinggal di sini selama ini. Mulai sekarang, saya akan memberikan liburan 2 bulan kepada semua orang." "Liburan dimulai sekarang, Anda bisa santai." Semua orang bersorak, lalu Feng Xiaotian melambaikan tangan kepada semua orang, dan pergi ke garasi. Setengah jam kemudian, setelah mandi, Vivienne mengenakan piyama seksi yang dibelinya bertahun-tahun yang lalu untuk merayu orang dan membuat kesalahan, dan duduk di depan tempat tidur. Kulit di bagian luar baju tidur seksi itu memerah, dan wajah Vivienne tangan terkepal erat, buku-buku jarinya memutih karena terlalu banyak kekuatan. Terlihat bahwa dia sangat gugup dan sangat pemalu. Setelah menunggu bertahun-tahun, saat momen ini mendekat, hati Vivienne berantakan. Dia tidak tahu apakah dia harus bahagia atau menantikannya. Duduk dengan bodohnya menunggu kedatangan Feng Xiaotian. Feng Xiaotian sedang berdiri di luar pintu saat ini. Dia selalu merasa bahwa apa yang terjadi malam ini terlalu konyol. Itu hanya permainan, bagaimana aspek ini bisa terlibat. Buatlah diri Anda terlihat seperti kuda jantan. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, Feng Xiaotian akhirnya menghela nafas dan berkata, "Hei, sekarang ini bukan kuda jantan tetapi kuda jantan, yang akan datang cepat atau lambat. Dalam hal ini, lebih baik aku menikmati keindahan yang tak terbatas segera, mungkin." Setelah Feng Xiaotian selesai berbicara, dia mendorong pintu dan masuk. Suara membuka pintu membuat Vivienne gemetar. Melihat dia mengenakan baju tidur seksi yang dia beli bertahun-tahun yang lalu, Feng Xiaotian tidak bisa menahan tawa. "Vivienne, kamu ini masih ada bajunya." Wajah Vivian menjadi ungu, dan kepalanya hampir terkubur di kakinya mendengar ini. Dia menjawab dengan suara yang tidak terdengar, "N." Melihat baju tidur sutra merah cerah yang dikenakan Vivian, Feng Xiaotian tidak bisa tidak memikirkan apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu, Vivienne dengan sengaja berjalan di depannya dengan mengenakan baju tidur ini, dan dia bisa mengetahui niatnya dengan jari kakinya, tetapi pada saat itu, karena apa yang disebut prinsip, dia menahan tindakannya. Saat Feng Xiaotian tiba-tiba tidak mudah merasakan diriku sendiri. Dengan kata lain, di depan kecantikan tak tertandingi seperti Vivian, berapa banyak pria yang bisa menahan godaannya yang disengaja. Secara khusus, dia mengenakan baju tidur yang hampir seperti pakaian dalam seksi. Baju tidur merah cerah memiliki garis leher yang sangat rendah, yang memperlihatkan celah di dadanya. Rok satinnya sangat halus dan lembut, dan pas di tubuh Wei Wei Weian tubuh benar-benar menunjukkan sosoknya yang melengkung. Di bawah cahaya, gaun tidurnya bersinar dengan kilau sutra yang menggoda. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu membuat orang muncrat darah. Feng Xiaotian dengan hati-hati memandang Vivian saat ini. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba merasa bahwa dia benar-benar bodoh sebelumnya. Sebelum dia begitu cantik, dia benar-benar tidak melakukan apa-apa, seharusnya tidak. Tatapan Feng Xiaotian perlahan meluncur ke leher putih Vivian, lalu mengikuti kulitnya yang halus, dan melihat puncak kembarnya yang akan keluar, dan celah yang dalam di antara mereka. Lalu datanglah perutnya yang rata, dan kakinya yang ramping dan kencang. Melihat tubuh Vivienne sedikit gemetar, Feng Xiaotian kemudian menarik pandangannya, berjalan perlahan ke arahnya dan duduk. Feng Xiaotian merangkul bahu harum Vivian, gerakan ini sangat alami.
Tapi Vivian terkejut. Feng Xiaotian tahu bahwa Vivienne gugup dan pemalu, jadi dia berkata sambil tersenyum, Vivienne, malam ini adalah momen bahagia kita. Untuk menghilangkan kegugupanmu, izinkan aku menunjukkan trik sulap dulu, oke? Vivienne mengangguk ringan, Feng Xiaotian tersenyum dan mengulurkan tangan kanannya. Kemudian dia menjentikkan jarinya, Vivian menoleh untuk melihat jari-jari Feng Xiaotian, tetapi tidak ada yang terjadi, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, Feng Xiaotian, apakah ini sihir? Feng Xiaotian tertawa dan berkata, tentu saja ini sihir. Mungkinkah kamu tidak memperhatikan apapun? Vivian ragu-ragu, apakah kamu memperhatikan sesuatu? Benar-benar tidak terjadi apa-apa, oke. Vivienne mengatakan ini. Tiba-tiba dia menundukkan kepalanya untuk melihat payudaranya, dan kemudian dia tersipu dan berkata, kamu jahat sekali. Di mana kamu mengganti celana dalamku? Vivienne sedang berbicara barusan, dan tiba-tiba menemukan bahwa pakaian dalam, dan celana yang dia kenakan semuanya menghilang entah kenapa. Feng Xiaotian tertawa dan berkata, lihat saja meja samping tempat tidur. Vivienne menoleh, dan benar saja, dia melihat pakaian dalam merah cerah yang dia kenakan di meja samping tempat tidur. Dia ingin memasukkan tangannya ke dalam laci, tetapi dia berhenti di tengah jalan. Karena dia sudah merasa tangan Feng Xiaotian telah melanggar tubuhnya. Feng Xiaotian memeluk Vivian, dan berbisik di telinganya, Vivian, kamu tidak perlu memakainya. Bahkan jika kamu memakainya, kamu harus melepasnya nanti. Selanjutnya, Feng Xiaotian menjentikkan jarinya pada saat ini, lampu di ruangan itu tiba-tiba padam, dan kemudian suara emosionalnya terdengar, mari kita nikmati momen indah ini. Setelah mendengar ini, Vivienne mengumpulkan keberanian entah dari mana, dan memeluk Feng Xiaotian dengan erat. Berkata di telinga Feng Xiaotian, aku ingin punya anak untukmu. Feng Xiaotian mencium bibir Vivian. Tangannya tidak menganggur, dia berkata sambil sibuk, apakah kamu sudah tahu siapa nama anak kita? Vivian hanya merasa tangan Feng Xiaotian sepanas api. Tubuhnya berputar sedikit gelisah, dan dia bergumam, aku akan mendengarkanmu. Kamu bisa memanggilku apapun yang kamu mau. Selanjutnya, saya ingin mengatakan sesuatu yang sangat dibenci semua orang. 15.000 kata akan dihilangkan di bawah. 15.000 kata dihilangkan di bawah. 3 hari kemudian, di Hotel Sanjiang, Feng Xiaotian bertemu dengan keluarga Melon dan Wang Jiangwo. Dia sangat bahagia 3 hari ini, adapun apa yang dia lakukan, tidak diketahui orang luar, tetapi melihat wajah kemerahan Vivienne, Wang Qianqian dan Ana, orang bodoh bisa menebak apa yang terjadi. Feng Xiaotian dengan berani menggunakan Dai Feier dan yang lainnya sebagai pahlawan wanita dari MV di konser tersebut, sebenarnya dia melakukan ini dengan sengaja, agar orang tua wanitanya sendiri dapat melihatnya. Selain melihat apa yang terjadi antara putri mereka dan Feng Xiaotian, mereka juga akan melihat cerita antara wanita lain dan Feng Xiaotian. Ini sama dengan mengungkap fakta terlebih dahulu, dan kemudian dengan sengaja menghindari ayah mertua dan ibu mertua beberapa hari ini, memberi mereka waktu untuk mencerna diri sendiri. Hari ini, Feng Xiaotian dan beberapa wanita semuanya adalah suami istri. Saya merasa ayah mertua dan ibu mertua saya juga harus memikirkannya, jadi saya muncul untuk menemui mereka. Di antara keempat wanita itu, Vivian dan Ana tidak memiliki orang tua, hanya orang tua Wang Qianqian dan selir dai yang perlu dibujuk, yang mengurangi banyak perlawanan terhadap Feng Xiaotian. Ketika dia dengan jujur masuk ke ruang teh tempat kedua pasangan itu menunggu, pintunya langsung ditutup, dan semua orang mundur, tidak ada yang berani menguping apa yang terjadi di dalam. Setelah hampir setengah jam, Feng Xiaotian akhirnya keluar, Wang Qianqian dan Dai Feier, yang sudah lama menunggu dengan cemas, segera menariknya ke depan dan bertanya, ada apa? Di pipi Feng Xiaotian ada beberapa bekas tamparan yang jelas, bekas tamparan itu sangat dalam, orang bisa tahu bahwa tamparan itu berat. Melihat Feng Xiaotian dipukuli, kedua wanita itu mengira orang tua mereka yang melakukannya, dan mereka semua membantu Feng Xiaotian memijat bekas luka dengan kesusahan. Adapun Vivian dan Ana, mereka berdiri di samping dan tidak berbicara. Mereka tidak berhak berbicara saat ini, dan tidak pantas untuk mengatakan apapun. Ketika Jin Niu dan pengawal lainnya melihat cetakan tamparan di wajah Feng Xiaotian, mereka semua memalingkan muka dari sisi ini. Orang-orang ini semua tahu bahwa ini adalah bisnis keluarga Feng Xiaotian sendiri,
dan mereka tidak dapat melakukan apapun kecuali menutup mata, untuk itu selama Feng Xiaotian tidak terbunuh. Di dunia sekarang ini, tentu saja ada orang yang dapat melakukan sesuatu pada Feng Xiaotian, misalnya para wanitanya, tidak apa-apa bagi mereka untuk kehilangan kesabaran dan memukuli Feng Xiaotian beberapa kali, tetapi menilai dari sikap mereka yang konsisten terhadap Feng Xiaotian, itu mungkin tidak bisa melakukannya. Selain itu, satu-satunya orang yang bisa melawan Feng Xiaotian adalah ayah mertuanya dan ibu mertuanya. Keluarga Melon dan Wang Jiangwo sekarang adalah orang tua Feng Xiaotian, jadi bagaimana jika orang tua mengajari anak-anak mereka untuk memukul mereka? Beberapa kali, belum lagi Feng Xiaotian adalah orang nomor satu di dunia, bahkan jika dia adalah orang nomor satu di alam semesta, dia hanya bisa dikalahkan saat ini. Wang Qianqian dan Selir Dai membantu Feng Xiaotian menggosok telapak tangan, tetapi ekspresi Feng Xiaotian agak aneh, dia sepertinya ingin tertawa, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak tertawa terbahak-bahak. Melihat ini, kedua wanita itu saling memandang, lalu berkata serempak, Feng Xiaotian, apa yang terjadi? Feng Xiaotian menghela nafas dengan sok dan berkata, dengan pengakuan tulus saya, ayah mertua dan ibu mertua saya akhirnya memaafkan saya atas kesalahan yang saya buat pada putri mereka, meskipun prosesnya sangat sulit, saya akhirnya selamat. Petik 2. Kedua gadis itu semua terkejut ketika mendengar berita itu, masalah mereka yang paling mengkhawatirkan akhirnya terpecahkan, dan mereka bisa tetap bersama Feng Xiaotian tanpa halangan. Pada saat ini, pintu ruang teh tiba-tiba terbuka, dan Wang Jiangwo berjalan keluar dengan tangan melingkari bahu Tuan Melon dengan penuh kasih sayang. Dia tersenyum dan berkata sambil berjalan, Tuan Melon, mengapa Anda tidak pergi ke pijat berbelanja orang buta untuk membasuh kakimu pukul punggungmu? Kamu adalah tamu dari jauh, jadi izinkan saya mengundangmu untuk bersenang-senang. Melon tersenyum dan berkata, tidak masalah, karena ini adalah suguhan Lao Wang Anda, bagaimana mungkin saya tidak pergi? Liu Weihong berkata kepada Susanne saat ini, mereka akan membasuh kaki dan memukul punggung mereka. Ayo pergi untuk perawatan kecantikan. Saya telah menua dalam beberapa tahun terakhir. Susanne harus mengajari saya beberapa rahasia kecantikan. Susanna tersenyum dan berkata, tidak masalah. Aku masih punya banyak produk kecantikan di sana, nanti aku akan mengajarimu cara menggunakannya. Kedua pasangan itu berjalan ke aula, dan semua orang melihat bahwa mereka semua telah berubah. Sepertinya mereka berempat menjadi lebih muda. Semua orang memandang mereka dengan bodoh, dengan keterkejutan di mata mereka. Melihat ini, Wang Jiangwo terkekeh dan berkata, Xiaotian, apakah kamu ingin mencuci kaki dan memukul punggungmu bersama kami? Feng Xiaotian tersenyum dan berkata, Paman Wang, saya harus berurusan dengan beberapa hal lain, jadi saya tidak akan ikut bersenang-senang. Tuan Melon berkata sambil tersenyum, ya, pemuda itu memiliki karir yang begitu besar, pasti ada banyak hal yang harus dilakukan, ayo kita pergi sendiri. Liu Weihong tersenyum dan berkata, Xiaotian, jika kamu bebas beberapa hari ini, jangan lupa untuk mengatur tanggal pernikahan, kami sedang menunggu anggur pernikahan. Susanne menyela, lebih baik membuatnya lebih megah dan baru. Pernikahan adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan seorang wanita, jadi jangan ceroboh. Feng Xiaotian mengangguk dengan patuh dan berkata, ayah mertua dan ibu mertua, yakinlah, menantu pasti akan mengurus masalah ini. Kedua pasangan itu mengangguk, lalu berjalan keluar, ketika mereka melewati Feng Xiaotian, mereka mengulurkan tangan dan menepuk bahu Feng Xiaotian sebagai tanda penyemangat, lalu berkata kepada putri mereka, Qianqian, kamu harus menahan amarahmu di masa depan, di mana kamu bisa menemukan pria baik seperti Xiaotian. Sayang, kamu sudah menjadi ibu, jangan nakal, kamu tahu. Jadilah baik. Setelah kedua pasangan itu meninggalkan aula untuk waktu yang lama, semua orang kembali sadar. Selir Dai mengedipkan matanya yang besar dan bertanya, kurcaci kecil, apa yang terjadi? Feng Xiaotian terkekeh dan berkata, apa yang terjadi? Selir Dai membuka matanya lebar-lebar dan berkata, hanya saja, itu sikap mereka, mengapa mereka tiba-tiba menjadi begitu ramah? Mereka sama sekali tidak terlihat marah. Wang Qianqian menyela, juga, mengapa mereka tiba-tiba terlihat 20 atau 30 tahun lebih muda? Apa kamu yakin mereka masih orang tua kita? Feng Xiaotian tertawa pada awalnya, dan kemudian berpura-pura menjadi misterius, apakah Anda lupa kemampuan saya? Apa yang sulit membuat mereka lebih muda?
Adapun sikap mereka, saya hanya bisa mengatakan bahwa sikap saya sangat tulus. Mereka tersentuh, "Iya, ayo kita temui teman lama kita tidak bisa membuat mereka menunggu terlalu lama." Selir Dai dan Wang Qianqian selalu merasa bahwa kata-kata Feng Xiaotian tidak lengkap dan tidak benar, tetapi mereka tidak tahu bagaimana mempertanyakannya. Feng Xiaotian menyeret mereka berdua keluar, berpikir dalam hati, jika bukan karena kemampuan akting saya, Anda akan berpikir ini bisakah hal-hal diselesaikan dengan mudah. Aduh, tidak mudah menjadi menantu, apalagi menantu yang memiliki dua pasang ayah mertua dan ibu mertua sekaligus. Kembali ke setengah jam yang lalu, ketika Feng Xiaotian membuka pintu dan masuk ke ruang teh, hal pertama yang dia lakukan bukanlah menyapa kedua pasangan ayah mertua dan ibu mertua, tetapi untuk menutup pintu segera, dan kemudian berlutut di depan mereka dengan celepuk. Sebelum ayah mertua dan ibu mertuanya sadar kembali, dia memukul lantai dengan dahinya. Dia berkata dengan lantang, "Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak berkencan dengan Wang Qianqian dan Selir Dai pada saat yang sama, dan aku seharusnya tidak membuat kesalahan dan menikahi mereka. Aku salah, aku salah." Feng Xiaotian pertama kali bersujud seperti menumbuk bawang putih, lalu mengulurkan tangannya dan menamparkan dirinya sendiri tanpa henti, membuat ayah mertua dan ibu mertuanya tertegun di tempat. Sejujurnya, kedua pasangan itu benar-benar marah. Tidak ada orang tua di dunia yang ingin melihat putri mereka berbagi suami dengan wanita lain. Mereka menyiapkan beberapa kata dan bersiap untuk mengajari Feng Xiaotian wortel besar. Tapi melihat Feng Xiaotian berperilaku seperti ini, kata-kata yang disiapkan oleh kedua pasangan sebelumnya semuanya tidak berguna. Feng Xiaotian menyerangnya dengan sangat keras, dan dalam waktu singkat dia mencetak kata-kata hidup yang tak terhitung jumlahnya di wajahnya, cetakan telapak tangan. Bahkan sudut mulut dan lubang hidung pun berdarah. Melihat seni pertunjukan Feng Xiaotian yang mencengangkan, kedua pasangan tidak bisa duduk diam lagi. Sebenarnya, mereka masih sangat menyetujui Feng Xiaotian dari lubuk hati mereka, tetapi mereka hanya sedikit tidak puas karena Feng Xiaotian berhubungan seks dengan begitu banyak wanita melihat hidung dan mulut Feng Xiaotian berdarah. Keempatnya berdiri untuk menghalangi mereka. Butuh banyak usaha bagi keempat orang itu untuk menenangkan Feng Xiaotian yang mencoba melukai dirinya sendiri. Meskipun Feng Xiaotian menghentikan tangannya, dia tidak berhenti berbicara. Dia berkata dengan sikap yang sangat tulus mengakui kesalahannya, "Ayah mertua dan ibu mertua, semua kesalahan adalah salahku. Aku tidak bisa menolak pesona putri Anda. Jika Anda ingin menghukum saya bersedia menerima apapun. Tapi tolong jangan pisahkan kami, saya sangat mencintai mereka, dan saya benar-benar tidak ingin dipisahkan dari mereka. Jika Anda membiarkan saya menjadi terpisah dari mereka, aku lebih baik mati." Kata-kata ini umumnya mengungkapkan arti sebagai berikut, "Anak perempuan Anda sangat menarik sehingga saya tidak ingin berpisah dari mereka sampai saya mati." Ini adalah pujian terselubung untuk putri mereka. Siapa yang tidak mau mendengar hal seperti itu sebagai orang tua. Meski kata mereka, di tengah kata-kata ini terdengar agak aneh, tapi setidaknya itu membuktikan keunggulan putriku, bukan? Setelah Feng Xiaotian selesai berbicara, dia menatap kedua pasangan itu dengan mata yang sangat tulus, dengan ekspresi, "Aku benar-benar mengatakan yang sebenarnya." Ketika masalah berkembang ke titik ini, kedua pasangan itu tidak tahu bagaimana berbicara. Kata-kata kasar yang telah mereka siapkan telah lama terlempar dari langit, setelah kedua pasangan itu saling memandang. Wang Jianguo berbicara lebih dulu, "Xiaotian, saya telah bertukar pandangan tentang Anda dengan paman melon Anda dalam 2 hari terakhir. Tentu saja kami tahu orang seperti apa Anda, tapi, ini, poligami." Feng Xiaotian tidak pernah melalaikan tanggung jawab sejak memasuki ruangan, dia juga tidak membuat alasan untuk dirinya sendiri, tetapi terus mengakui kesalahannya karena sikapnya yang baik. Nada suara Wang Jianguo juga sangat lembut, seolah-olah dia melakukan sesuatu untuk Feng Xiaotian. Xiaotian merasa malu. Feng Xiaotian segera menyela, "Paman Wang, Paman Melon, untuk akhirnya menikah dengan kedua putrinya, saya telah menciptakan sebuah negara." Feng Xiaotian berhenti pada titik ini, karena tidak pantas untuk mengatakan apa-apa nanti. Anda tidak dapat mengatakan bahwa karena saya mendirikan negara ini, saya juga memutuskan hukumnya. Saya menetapkan bahwa poligami legal di negara ini. Dengan cara ini, akankah orang merasa bahwa Anda memaksa mereka untuk menerima poligami dengan fakta? Selama fakta ini disingkirkan saat ini, kedua pasangan akan memikirkan hal-hal selanjutnya,
hambatan terbesar yang menurut mereka telah hilang, sehingga akan ada lebih sedikit hambatan di hati mereka. Pada saat yang sama, mereka juga akan dikejutkan oleh masalah pendirian negara, dan mereka akan dapat mentransfer hambatan yang tersisa di hati mereka ke masalah ini. Prediksi Feng Xiaotian bagus. Kedua pasangan itu terkejut ketika mendengar Feng Xiaotian mengatakan bahwa negara telah didirikan. Tuan Melon telah mendengar sesuatu sebelumnya, tetapi dia tidak yakin. Dia pertama kali bertanya, jadi, kerajaan cahaya yang disebutkan Dai Feier dibuat olehmu? Feng Xiaotian mengangguk dan berkata, nah, negara ini terletak di barat daya Samudra Pasifik, dan namanya adalah Kerajaan Cahaya. Wang Jianguo dan istrinya tertegun untuk waktu yang lama. Mendengar ini, Wang Jianguo tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Xiaotian, mengapa saya belum pernah mendengar tentang negara ini sebelumnya? Feng Xiaotian menjawab, karena saya tidak pernah mengumumkan ini kepada publik, tetapi sebagian besar negara kuat di dunia mengetahui keberadaan negara ini, dan mereka juga menyetujui fakta ini. Wang Jianguo tertegun sejenak, dan kemudian bertanya, saya khawatir tidak sesederhana itu untuk mendirikan negara di dunia sekarang ini. Tidak peduli seberapa kaya Anda tidak dapat melakukannya tanpa perlindungan kekuatan. Bisakah apakah negara ini sudah memiliki sarana untuk melindungi dirinya sendiri? Kemampuan. Feng Xiaotian mengangguk dan berkata, Paman Wang, Anda harus tahu bahwa saya sangat berbakat dalam penelitian ilmiah. Tidak masalah mengembangkan beberapa senjata dan peralatan untuk perlindungan diri. Sebenarnya, saya telah melakukan penelitian yang sangat tinggi akhiri penelitian dalam beberapa tahun terakhir ketika saya menghilang, dan sekarang saya akhirnya muncul, itu karena penelitian saya telah mencapai hasil yang baik, Anda tahu. Ketika Feng Xiaotian mengatakan ini, dia mengulurkan telapak tangannya, dan kedua pasangan itu segera melihat api putih muncul di telapak tangannya. Keempat orang itu memandangi api putih dengan kaget. Feng Xiaotian berkata, saya telah mengubah diri saya menjadi manusia super melalui sarana teknis, atau saya telah menjadi keberadaan seperti dewa sekarang, dan saya akan memberikannya kepada Anda selanjutnya. Peragakan saya kemampuan. Setelah Feng Xiaotian selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya, dan nyala api tiba-tiba terbelah menjadi 4. Mereka masing-masing masuk ke tubuh keempat orang itu. Anehnya keempat orang itu tidak merasakan sensasi terbakar, tetapi langsung merasakan tubuh mereka hangat. Perasaan ini sangat nyaman, dan mereka berempat tidak bisa menahan erangan dan rintihan. Setelah beberapa saat, perasaan ini menghilang, dan kemudian Feng Xiaotian mengeluarkan cermin yang telah dia persiapkan sejak lama dan menyerahkannya kepada Wang Jianguo. Paman Wang, kamu bisa melihat ke cermin dan melihat perubahan apa yang telah terjadi pada dirimu. Wang Jianguo mengambil cermin dengan ragu-ragu, dan setelah melihatnya sebentar, dia membuka matanya lebar-lebar dan berkata, bukankah ini aku di usia parubaya? Mungkinkah aku menjadi lebih muda? Petik 2. Segera, mereka berempat menyadari bahwa mereka lebih dari 20 tahun lebih muda, dan mereka berempat tercengang lagi. Feng Xiaotian tersenyum dan berkata, saya baru saja mengatakan bahwa saya sudah memiliki kekuatan dewa, jadi hal-hal ini tidak terlalu sulit bagi saya. Saya bahkan dapat membuat kalian berempat hidup selamanya. Mereka berempat tidak bisa lagi berbicara sepatah kata pun. Ada banyak legenda tentang keabadian di dunia ini, tetapi tidak satu pun yang benar. Saya tidak menyangka bisa mengalaminya sendiri hari ini benar-benar kecelakaan di luar kecelakaan. Siapa yang ingin mati, selama kondisi kehidupan lebih baik, siapa yang tidak ingin memperoleh hidup yang kekal? Pada titik ini, mereka berempat memandang Feng Xiaotian dengan mata yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, dengan menantu seperti itu. Bahkan jika mereka memiliki anak perempuan lagi, mereka masih bersedia menikah dengannya. Begitulah masalah itu diselesaikan. Di depan penampilan tulus Feng Xiaotian dan keuntungan yang menantang surga, kedua pasangan tidak hanya tidak merasakan ketidakbahagiaan. Sebaliknya, dia memiliki sikap yang menyanjung. Feng Xiaotian tidak bisa menahan senyum saat memikirkan hal ini, masalah terbesar telah terpecahkan. Sisa hari itu bahagia dan tanpa beban. Sekelompok orang tiba di Hotel Sanjiang dengan mobil. Feng Xiaotian telah mengambil alih seluruh tempat. Ketika dia memasuki gerbang hotel, dia melihat banyak wajah yang dikenalnya. Di antara orang-orang ini adalah Liu Suking, Liu Yiyi, Li Ruonan, kakak dan adik Li Sachai, Su Yun, Dark Sword, Liu Xiaojun dan istrinya, Guo Xiangqian, Hu Jiaying dan Wang Zixing, Xiao Fafa, Zhuang Wenjun dan istrinya,
keluarga Newman beranggotakan 3 orang, keluarga John Morgan beranggotakan 3 orang, Mitsui Kenjiro dan istrinya, dan kepala 2 konsorsium Jepang lainnya. Melihat wajah-wajah yang akrab ini, Feng Xiaotian secara alami dalam suasana hati yang baik setelah menyapa semua orang satu persatu, dia terus minum dan mengobrol dengan mereka. Makan berlangsung dari pagi hingga malam, dan suasananya benar-benar meledak. Setelah jamuan makan, semua orang pergi minum teh dan mengobrol. Banyak kejadian masa lalu yang diceritakan dari mulut orang-orang, dan para pendengar merasa seolah-olah apa yang terjadi kemarin. Baru setelah jam berdetak, semua orang kembali beristirahat. Di kamar Feng Xiaotian di lantai bawah Dream Technology Co., Ltd., ada percakapan antara 2 orang. Singkat, apakah kamu yakin hanya tinggal bersamaku malam ini? Ya, aku belum bermesraan denganmu sejak aku kembali, selir Dai, bukankah kamu mau? Tidak, aku hanya berpikir, mungkin akan lebih menyenangkan dan seru jika mengajak mereka bertiga tidur bersama. Petik 2. Selir Dai, apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Bagaimana rasanya memanggil mereka bertiga? Huff, kamu jelas menantikannya, tapi kamu bersikeras berpura-pura menjadi seorang pria terhormat. Menjijikkan, apakah aku membantumu? Lalu apa? Lalu apa? Lalu. 10 menit kemudian, ruangan itu gelap gulita, tetapi suara gemerisik terdengar. Segera, suara itu menghilang, dan kemudian seseorang berkata, "Kurcaci kecil, mengapa kamu tidak melakukannya?" Memperkenalkan, Huff, kamu berpura-pura lagi. Adik-adik, ikuti aku untuk menghukumnya. Hei, bisakah kamu melakukannya nanti? Aku belum siap. Ngomong-ngomong, 4 wanita dan 1 pria benar-benar baik. Ada apa? Lagi pula itu istrimu, jadi kenapa kamu malu? Tetapi, ayo, jatuh ke dalam cengkeraman kami, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Pria itu sepertinya ingin berbicara, tetapi mulutnya tersumbat, dan kemudian terdengar suara wanita lain. Ups, siapa yang menyentuh pantatku? Di mana braku? Siapa yang melepasnya untukku? Tangan siapa yang begitu tidak jujur? Hihi, mari kita semua melucuti senjata sekarang. Di mana kurcaci kecil itu? Wanita itu baru saja mengatakan ini ketika dia tiba-tiba merasa bahwa dia dipeluk oleh seseorang, dan kemudian suara seorang pria terdengar, "Selir Dai, kamu sangat nakal, kamu yang termuda tahun depan, tetapi kamu bersikeras untuk menindas ketiga kakak perempuan itu, lihat bagaimana aku menghadapinya. Kamu, tolong, suami, bisakah kamu bersikap lembut?" 3 bulan kemudian, ada kapal induk guntur mengambang dengan tenang di luar angkasa. Feng Xiaotian tersenyum dan berkata kepada ayah mertua dan ibu mertuanya, "Tuan, apakah Anda puas dengan adegan pernikahan ini?" Petik 2. Wang Jianguo tergagap, penuh, puas, sangat puas. Liu Weihong tersenyum dan berkata, "Saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari saya akan keluar dari bumi." Tuan Melon memandangi langit berbintang yang cerah di luar jendela kapal, dan berkata dengan sabar, "Ini sangat indah." Suzanne mengambil telapak tangan Melon dan berkata, "Sayang, sungguh menyentuh melihat pemandangan yang begitu indah bersamamu seumur hidupku." Di aula Thunder Mothership, beberapa pengantin berpakaian bagus sedang berjalan menuju sisi ini sambil berpegangan tangan kecil satu sama lain. Pawai pernikahan terdengar pada waktu yang tepat, dan Liu Suking, yang berdiri di sampingnya, berkata sambil tersenyum, "Teman-teman, pernikahan sudah dimulai, mari kita tunggu sampai pernikahan selesai untuk melihat pemandangan yang indah." Semua orang buru-buru berbalik, dan hanya ada beberapa orang yang berdiri di samping mereka, dan jumlah orang di venue tidak melebihi 100. Orang-orang ini semuanya adalah kenalan lama Feng Xiaotian, dan mereka diizinkan menghadiri pernikahan Feng Xiaotian dan para gadis, yang merupakan kehormatan besar bagi semua orang. Menghadapi 4 wanita berbaju pengantin, Feng Xiaotian menunjukkan senyum paling bahagia. Pada saat ini, seorang anak laki-laki yang berdiri di sampingnya berkata, "Ayah, bisakah ayah tahan memiliki begitu banyak istri?" Feng Xiaotian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa saya tidak tahan?" Bocah laki-laki itu membolak-balik sebuah buku di tangannya dan berkata, "Dikatakan bahwa jika seorang pria memiliki terlalu banyak wanita, dia akan sangat berat, dan bahkan tubuhnya akan roboh lebih awal." Feng Xiaotian tidak bisa tertawa atau menangis ketika mendengar ini. "Nak, apakah ini sesuatu yang harus kamu khawatirkan?" Bocah lelaki itu memutar matanya dan berkata, "Aku hanya tidak ingin melihat ayahku mati muda, hanya pengingat yang baik." Omong-omong,
Jika kamu menemukan solusi untuk masalah ini, tolong beritahu aku. Pada titik ini, anak laki-laki kecil itu memandangi dua gadis kecil yang berdiri di sampingnya, lalu melanjutkan, Putri Paman Yumen dan Paman Morgan sedang menunggu untuk menikah denganku. Feng Xiaotian mengulurkan jarinya untuk membuat si kecil sakit kepala, lalu menunjuk ke Jin Buhuan dan Lisa yang berdiri tidak jauh dari sana, dan berkata, tidak bisakah kamu belajar dari Jin Buhuan? Lihat mereka, hanya Putri Bibi Xie, Lisa bagus. Mengapa kamu tidak belajar sedikit? Pria kecil itu menggosok benjolan kecil di kepalanya, dan berkata dengan tidak puas, mereka adalah monster. Mereka hanya tahu bagaimana melatih keterampilan bertarung di usia muda. Apa yang harus dipelajari oleh orang sembrono seperti mereka? Pria kecil itu cemberut dan melanjutkan, ayah, akhirnya aku tahu mengapa kamu dan ibumu bersatu. Feng Xiaotian bertanya, mengapa? Pria kecil itu mendengus dan berkata, karena kalian semua kejam, kalian baru mengenalku selama 3 bulan, dan kalian telah mempelajari semua trik ibu. Pantatku masih bengkak, apakah kamu tidak merasa kasihan pada putramu? Ketika Feng Xiaotian mendengar ini, dia menunjukkan senyum yang sangat aneh, seluruh tubuh si kecil gemetar, dan dia tergagap, ayah. Ayah, kamu memikirkan tindakan buruk. Feng Xiaotian terkekeh dan berkata, perbedaan terbesar antara ayah dan ibu adalah bahwa ayah memiliki IQ yang lebih tinggi, jadi ide ayah akan semakin efektif. Setelah pernikahan selesai dan kita kembali ke bumi, kamu akan tahu apa yang akan dilakukan ayah, lakukan. Pria kecil itu menjadi pucat karena ketakutan, dan berkata, ayah, bukankah kamu menjualku? Sebelum Feng Xiaotian dapat berbicara, Lisa, yang berdiri tidak jauh dari si kecil, menoleh dan berkata, siapa yang akan menjualmu? Kecuali mulutmu yang tajam, kamu hanyalah sampah. Si kecil benar-benar ingin membantah, tetapi ketika dia melihat kepalan tangan Lisa yang sedikit terangkat, dia segera menutup mulutnya, dan hanya bisa bersenandung di dalam hatinya, dasar maniak kekerasan. Aku akan memberitahu Bibi Scorpion dan Paman Berserk nanti, katakan saja kamu diganggu saya lagi. Lihat apakah mereka tidak memukuli Anda. Mendengus. Seminggu kemudian, di jalan utama di distrik baru Sanjiang, seorang anak laki-laki membawa tas kulit ular yang rusak dan mengobrak-abrik tempat sampah. Orang yang lewat melihatnya tetapi tidak berani datang untuk menanyakan alasannya, karena anak laki-laki itu ada di sampingnya. Diikuti lebih dari 20 pria berbaju hitam yang sangat sulit untuk dipusingkan pada pandangan pertama. Seseorang memanggil polisi, tetapi polisi mengatakan mereka tidak bisa menanganinya. Kejadian ini sangat aneh, sehingga banyak orang yang menonton dari jauh. Sambil memungut sampah, anak kecil itu bersenandung dan berkata pada dirinya sendiri, ayah sangat dibenci, dia benar-benar memintaku untuk mengambil sampah, apakah aku benar-benar miliknya? Pada saat ini, sebuah mobil sport Lamborghini hitam yang sangat keren melaju, dan melihat bocah laki-laki itu memungut sampah, dia membuka jendela mobil dan melambai kepadanya, Xiao Tian-Tian, tolong bekerja keras. Bibi Yi mendukungmu, cobalah untuk mendapatkan sesegera mungkin. $10.000, maka Anda akan bebas. Bocah laki-laki itu memutar matanya dengan ketidakpuasan dan berkata, Bibi Yi, apakah kamu di sini untuk menghiburku atau untuk melihat Paman Heitan? Ketika Liu Yi mendengar ini, dia menoleh dan melihat ke No. 10. Nomor 10 masih tanpa ekspresi, tetapi dia mengangguk ke arah Liu Yi dan berkata, halo, Nona Yi. Liu Yi tersenyum dan berkata, Heitan, saya membeli beberapa tiket film, mari kita pergi ke bioskop bersama malam ini. Bocah laki-laki itu menyela, hei, bisakah kamu berhenti mengatakan ini di depanku sebagai seorang anak? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini akan merusak masa depan Ibu Pertiwi? Liu Yi tersenyum centil, hanya kamu. Apakah kamu masih bunga? Saya pikir kamu sudah mekar sepenuhnya, kan? Bocah laki-laki itu mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu jauh lebih tua dariku. Jika aku bunga, kamu harus menjadi bunga kuning di matahari terbenam, kan? Liu Yi sangat marah sehingga wajahnya memerah, dan setelah beberapa saat dia bersenandung, tidak heran saudara Xiaotian ingin kamu dikirim ke sini untuk berubah, jika itu aku, Bocah laki-laki itu memanfaatkan kata-kata itu, dan langsung berkata dengan penuh kemenangan, tarik ke bawah, bahkan jika kamu menikah dengan Heitan, tidak mungkin melahirkan anak seperti aku. Karena itu, si kecil mengulurkan tangan dan membelai rambutnya, membuat ekspresi tampan.
Liu Yiyi tidak bisa menahan tawa dan berkata, kefasihanmu sangat bagus, mengapa kamu tidak menjadi pendongeng saja, sungguh memalukan untuk memungut sampah, Heitan, ingatlah untuk datang pada malam hari, itu masih tempat yang sama, sampai jumpa. Setelah Liu Yiyi selesai berbicara, dia pergi. Pria kecil itu menoleh untuk melihat Keno kenapa aku tidak melihatnya. Apa? Lelaki kayu sepertimu benar-benar tahu cara berkencan dengan perempuan. Nomor 10 masih tanpa ekspresi di wajahnya dan berkata, Tuan muda, hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan Anda, tolong terus bekerja keras untuk $10.000. Pria kecil itu mengerutkan bibirnya dan berkata, bodoh sekali, aku tidak tahu apa yang membuat Bibi Yiyi tertarik padamu. Mengenai menghasilkan uang, aku telah mengubah fokusku sekarang. Aku tidak ingin mengikuti jalan lama ayahku, mari kita kembangkan beberapa metode baru. Setelah mengatakan ini, lelaki kecil itu menjatuhkan alat di tangannya, berjalan ke pinggir jalan dan berteriak, jangan lewatkan saat Anda lewat, pendongeng nomor 1 di dunia ada di sini, datang dan dengarkan itu cepat tidak mengasyikkan, kamu hanya tidak memberi uang. Pria kecil itu sangat imut, dan dia dengan cepat menarik perhatian banyak orang, dan kemudian suaranya keluar dari kerumunan, yang ingin saya ceritakan adalah sebuah cerita tentang seorang pria dan 4 wanita, sekitar 25 tahun, malam yang gelap dan berangin 1 bulan sebelumnya, dengan angin utara bertiup, di sebuah desa tertentu di distrik Baru Sanjiang, seorang anak laki-laki lahir ke dunia ini, keluarga anak laki-laki itu awalnya sangat bahagia, dan dia sangat mencintainya, dan nenek, tapi saat dia berumur 5 tahun. Sebulan kemudian, di kapal pesiar super mewah di Samudra Pasifik, Feng Xiaotian berbaring santai di geladak berjemur di bawah sinar matahari, dan lebih dari 10 meter di depannya, 4 wanita cantik berbikini berkumpul bersama untuk mengobrol tentang mengasuh anak pengalaman. Di belakang Feng Xiaotian, ada seorang wanita cantik yang luar biasa, dia adalah Pandora. Pandora tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi sedang mengetik di komputer. Dia mengetuk keyboard dengan kedua tangan begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa melihat hantu itu. Setelah beberapa saat, Pandora berhenti, lalu berkata sambil tersenyum, kelompok peretas ini benar-benar memiliki beberapa trik. Saya tidak memiliki kemampuan untuk menyerang jaringan, butuh 3 menit untuk menyelesaikannya. Feng Xiaotian memindahkan kacamata hitam yang dia kenakan, memperlihatkan mata yang tersenyum itu, dan hanya mendengar dia berkata sambil tersenyum, Pandora, bukankah kamu hanya mencari sesuatu untuk dilakukan? Udang kecil ini dapat diberhentikan dengan santai, mengapa repot? Apakah Anda ingin membatasi kemampuan Anda untuk melakukannya sendiri? Pandora tersenyum dan berkata, saya hanya ingin merasakan keadaan seperti apa Anda di dunia peretas sebelumnya. Sejak hilangnya Tuhan, dunia peretas sekarang tidak memiliki pemimpin. Hampir sesekali seseorang akan menggunakan spanduk Anda untuk bergoyang di luar. Saya tidak tahu, bagaimana dengan pelajaran? Feng Xiaotian menghela nafas dan berkata, masih ada orang yang berani melakukan hal seperti itu akhir-akhir ini. Apakah mereka tidak tahu apa yang telah Tuhan lakukan? Aduh, sekelompok orang bodoh. Pandora berdiri dan berkata, aku akan berganti pakaian, aku ingin berenang di laut nanti. Setelah Pandora pergi, Ana, yang sedang mendiskusikan mengasuh anak dengan saudara perempuannya, menyelinap, lalu dia bertanya, suamiku, apakah kamu haus? Apakah kamu mau minuman es? Feng Xiaotian mencium wajah Ana, lalu berkata sambil tersenyum, tidak perlu, Pandora baru saja membuka sebotol minuman untukku, dan aku baru saja selesai meminumnya. Ana mendengus, lalu berpura-pura acuh tak acuh dan berjalan kembali ke arah para wanita itu. Setelah beberapa saat, Wang Qianqian menyelinap mendekat, dia tersenyum dan bertanya, sayang, kamu mau minum apa? Aku akan mengambilkannya untukmu. Feng Xiaotian tersenyum dan berkata, Qianqian, terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku hanya meminumnya, jadi aku tidak haus. Setelah Feng Xiaotian selesai berbicara, dia mencium pipi Wang Qianqian, dan kemudian Wang Qianqian kembali ke wanita itu sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, Vivienne menyelinap saat semua orang tidak memperhatikan, dan dia bertanya dengan suara rendah, suamiku, apakah kamu haus? Feng Xiaotian tertegun sejenak, dan berkata pada dirinya sendiri, ada apa? Mengapa Anda semua datang untuk bertanya apakah saya haus? Feng Xiaotian berpikir demikian di dalam hatinya, tetapi berkata dengan senyuman di wajahnya, terima kasih, saya tidak haus, baru saja minum. Vivian mengeluarkan suara oh, lalu berlari kembali. Kurang dari 30 detik berlalu.
Selir Dai terpeleset, Feng Xiaotian memandangnya dengan bodoh. Selir Dai tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, pendek, kenapa kamu menatapku seperti ini? Feng Xiaotian hanya tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Selir Dai. Apakah ada yang harus Anda lakukan? Feng Xiaotianxin berkata, mungkinkah Anda juga di sini untuk bertanya apakah saya haus? Selir Dai tersenyum dan berkata, kurcaci kecil, apakah kamu haus? Apakah kamu ingin aku membawakanmu sebotol minuman? Feng Xiaotian menghela nafas dalam hatinya, ya Tuhan. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa Anda datang untuk bertanya apakah saya haus? Tidak bisakah kamu bertanya apakah aku lapar? Feng Xiaotian berpikir begitu dalam hatinya, tetapi tersenyum dan berkata, aku tidak haus, terima kasih atas kebaikanmu. Selir Dai bersenandung saat mendengar ini, lalu berlari kembali. Tidak lama kemudian, Ana berlari kembali dan bertanya, sayang, apakah kamu lapar? Apakah kamu ingin aku membawakanmu sesuatu untuk dimakan? Feng Xiaotian. 3 menit kemudian, Feng Xiaotian memecat Selir Dai yang berlari lagi, meratap di dalam hatinya, pertama satu demi satu datang untuk menanyakan apakah saya haus. Sekarang satu demi satu datang untuk bertanya apakah saya lapar, tampaknya memiliki lebih banyak wanita mungkin bukan hal yang baik. Pertanyaan yang sama harus ditanyakan 4 kali. Pada saat ini, Pandora, yang telah berganti pakaian, datang, dan dia bertanya sambil tersenyum, sayang, apakah kamu haus? Apakah kamu lapar? Apakah kamu ingin aku membawakanmu sesuatu untuk dimakan dan diminum? Feng Xiaotian tertegun sejenak, lalu dia berbalik dan melompat ke laut dengan celepuk. Pandora menyaksikan Feng Xiaotian dengan gila-gilaan memercikkan air ke laut, dan tidak bisa menahan tawa, apakah suamiku ingin berenang bersamaku? Pandora menunjukkan senyum yang sangat bahagia saat dia mengatakan ini. Lalu ada yang melompat ke laut. Feng Xiaotian melampiaskan depresinya di laut, lalu berhenti dan menghela nafas, kali ini Pandora muncul dari sampingnya. Dia tersenyum padanya dan berkata, sayang, apakah kamu ingin berenang denganku? Sebelum Feng Xiaotian mendengar ini, keempat wanita di geladak melompat ke laut. Vivian dan yang lainnya sudah hamil, dan mereka tidak tahu bagaimana memperhatikan tubuh mereka. Feng Xiaotian hanya ingin mengatakan beberapa patah kata. Keempat wanita itu adalah yang pertama berkata serempak, sayang, apakah kamu ingin kami berenang bersamamu? Di mata penuh harap kelima wanita itu. Sudut mulut Feng Xiaotian berkedut, lalu dia tertawa dan berkata, hehe, tentu saja sangat bagus, hehe, hehe. Malam itu, Feng Xiaotian bermeditasi sendirian untuk waktu yang lama dan tidak tidur sepanjang malam. Ketika dia sedang sarapan dengan gadis-gadis itu keesokan paginya, dia menyerahkan sebuah naskah tertulis kepada mereka dan berkata, ini adalah rencanaku. Kamu bisa membacanya terlebih dahulu, baru kemudian memberikan pendapatmu sendiri. Gadis-gadis itu menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat judul seperti itu tertulis di kertas manuskrip, beberapa rencana untuk melawan semesta. Ketika para gadis melihat judulnya, mereka segera menunjukkan ekspresi terkejut dan antisipasi, dan kemudian Selir Dai tersenyum dan berkata, berjuang untuk alam semesta. Aku sangat bersemangat hanya memikirkannya. Suamiku, kami mendukungmu sepenuhnya. Feng Xiaotian terkekeh, dan berkata pada dirinya sendiri, menemukan sesuatu untuk dilakukan adalah pilihan yang paling tepat, kalau tidak aku akan diomeli sampai mati di sisimu cepat atau lambat. Saya tidak tahu berapa tahun kemudian, di kapal perang antar bintang jauh di alam semesta, seorang pria sedang menguliahi 5 wanita. Mulai hari ini, Ana hanya bisa bertanya apakah saya haus, dan Wang Qianqian hanya bisa bertanya apakah aku lapar, Vivian hanya bisa bertanya apakah aku mengantuk, Selir Daisy hanya bisa bertanya apakah aku lelah, Pandora hanya bisa bertanya apakah aku kedinginan atau hangat. Apakah kamu mendengarku dengan jelas? Kelima wanita itu mengangguk, dan Ana bertanya, suamiku, apakah kamu haus? Apakah kamu ingin minum? Wang Qianqian bertanya, sayang, apakah kamu lapar? Apakah kamu ingin makan? Vivienne bertanya, sayang, apakah kamu mengantuk? Apakah kamu ingin tidur? Selir Dai bertanya, sayang, apakah kamu lelah? Apakah kamu ingin aku membantumu meremas bahu dan kakimu? Pandora bertanya dengan setengah tersenyum, sayang, apakah kamu kedinginan? Atau apakah kamu hangat? Apakah kamu ingin melepas beberapa pakaian, atau menambahkan beberapa pakaian? Feng Xiaotian hampir jatuh, dia hampir memuntahkan darah, dia memegang sudut meja di ruang komando,
dan berkata-kata demi kata, "Para istri yang terhormat, saya masih ingin memerintahkan armada untuk meluncurkan skala penuh menyerang es galaksi, perkenankan bisakah aku sendiri sebentar?" Kelima wanita itu mengangguk dengan patuh, lalu berjalan keluar dari ruang komando satu persatu. Ketika pintu ditutup, Feng Xiaotian segera mengertakkan gigi ke interkom hyperspace, "Taurus, sampaikan pesanan saya, biarkan armada-armada menangani Anda segera." Sialan perlawanan dari galaksi es untuk meluncurkan pukulan yang menghancurkan, ingat pukulan yang menghancurkan. Aku tidak ingin melihat orang-orang galaksi es yang terlihat seperti ingus di hadapanku lagi. Setelah menerima perintah, Taurus segera menjawab, "Mengerti bos. Bawahan ini akan melaksanakan perintah." Dengan cepat, tiba-tiba, lubang hitam muncul di sekitar kapal perang tak terkalahkan di mana Feng Xiaotian berada, dan kapal perang luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari lubang ini, kapal perang luar angkasa yang padat tidak terhitung. Sesaat kemudian, kapal perang luar angkasa ini dengan cepat melancarkan serangan dahsyat ke arah galaksi di bawah serangan mereka. Orang-orang sistem es yang dikatakan Feng Xiaotian tidak berdaya untuk melawan, dan dengan cepat musnah. Taurus menyalakan interkom dan melapor ke Feng Xiaotian Hui, "Bos, kami telah memusnahkan semua orang dari sistem AIS yang terlihat seperti ingus." Feng Xiaotian bertanya melalui interkom, "Apakah mereka akan musnah begitu cepat?" Taurus tersenyum kecut dan berkata, "Bos, kita bertarung seperti ini sepanjang jalan. Yang disebut ras super beradab ini sama sekali bukan lawan kita." Ketika Feng Xiaotian mendengar ini, dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang dibisikkan istrinya di telinganya. Dia segera menyela, "Kalau begitu temukan galaksi lain yang belum kita taklukkan. Ulangi apa yang baru saja kita lakukan." Taurus menghela nafas dan berkata, "Bos, Li Sachai, Su Yun dan istrinya, pedang hitam Li Qiaoyun dan istrinya, pasangan Violen dan Bai Qiangwei masing-masing memimpin 4 armada lain yang telah menaklukkan seluruh alam semesta. Kami memusnahkan Moka Protos paling kuat di inti alam semesta dalam sebulan, dan sekarang kita telah menduduki seluruh alam semesta, benar-benar tidak ada pertempuran untuk dilawan." Feng Xiaotian sedikit terkejut ketika mendengar ini. Lalu dia berkata dengan gugup, "Pikirkan dengan cepat, apakah ada tempat yang kita lewatkan?" Taurus berpikir sejenak, lalu menjawab, "Jika ada satu tempat yang belum kita hancurkan, itu adalah bumi." Feng Xiaotian menepuk meja dan berkata, "Kalau begitu pergilah taklukkan bumi." Jin Niu berhenti sejenak, lalu berkata dengan tercengang, "Bos, bumi, termasuk Bima Sakti tempat bumi berada adalah base camp kita, apakah kamu lupa?" Feng Xiaotian mencabik-cabik rambutnya dan berkata, "Sialan. Kali ini aku pasti akan dimarahi sampai mati." Ketika kalimat yang sama berulang kali diulang di telinga Anda oleh beberapa wanita, bahkan Feng Xiaotian tidak tahan dengan siksaan semacam ini. Tetapi apakah ini benar-benar masalahnya? Di tempat istirahat kapal perang yang tak terkalahkan ini, 5 wanita berbaring santai di pantai yang hampir persis seperti bumi, berjemur di bawah sinar matahari buatan, hanya untuk mendengar selir Daisy dengan bangga berkata, "Apakah metode saya sangat efektif? Jika tidak, bukankah karena kita begitu menyebalkan dia, akankah dia mencapai apa yang dia sekarang? Saya khawatir dia telah terperangkap sangat dalam di desa yang lembut dan tidak dapat melepaskan diri." Ana tertawa dan berkata, "Selir Dai masih punya cara. Feng Xiaotian tidak pernah mengendur selama bertahun-tahun, dan dia telah menaklukkan seluruh alam semesta." Vivienne menyela, "Iya, dia telah mempertahankan efisiensi kerja yang sangat tinggi selama bertahun-tahun, dan dia tidak memberikan banyak hal dibandingkan sebelumnya." Wang Qianqian terkikik dan berkata, "Meskipun metode ini sangat bagus, saya pikir sudah waktunya untuk berhenti. Apakah Anda tidak melihat bahwa Feng Xiaotian menjadi gila?" Pandora tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Anda dapat yakin tentang ini. Dia adalah dewa, dan dewa tidak akan menjadi gila. Tapi saya juga berpikir sudah waktunya untuk berhenti, kalau tidak dia tidak bisa tidak melampiaskan depresinya melalui saluran lain." Selir Dai segera menjadi waspada ketika mendengar ini, "Ya, orang-orang dari galaksi Gino yang saya temui terakhir kali semuanya sangat cantik. Terutama wanita, mereka benar-benar cantik. Apakah Anda pikir kami harus diam-diam? Apakah Anda benar-benar menghancurkan galaksi itu di masa lalu?" Vivian mengangkat alisnya dan berkata, "Mengapa saya tidak melakukannya? Gunakan meriam antimateri super, dan tidak perlu banyak waktu untuk menghancurkan galaksi itu." Pandora tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini, semuanya,
jangan khawatir, galaksi itu telah lama dibunuh oleh Taurus. Menurutnya bos memiliki cukup banyak wanita di sekitarnya, dan jika ada lebih banyak, ada akan menjadi masalah. Terutama mereka adalah alien, dan mereka yang bukan ras saya pasti memiliki pikiran yang berbeda. Ana menarik napas panjang dan berkata, bagus, sisters, atau kita bisa pergi dan mengakui semuanya kepada suamiku. Ketika Feng Xiaotian sedang duduk di ruang komando dengan depresi, 5 wanita masuk satu persatu. Feng Xiaotian segera berkata dengan gugup, saya tidak haus, lapar, lelah, mengantuk, tidak panas atau dingin. Saya jamin itu benar. Petik 2. Melihat penampilannya yang gugup, kelima wanita itu tertawa terbahak-bahak, dan kemudian selir dahi dengan main-main mengedipkan mata pada Feng Xiaotian dan berkata, sayang, kamu tidak perlu khawatir tentang kami yang mengomel di telingamu mulai sekarang. Feng Xiaotian langsung tercengang saat mendengar ini. Kemudian dia ragu-ragu dan berkata, apakah ini benar? Selir dahi, kamu, apakah kamu melakukan apa yang kamu lakukan dengan sengaja? Wang Qianqian tersenyum dan meraih lengan Feng Xiaotian dan berkata, suamiku, kami khawatir kamu akan jatuh ke tanah kelembutan dan kehilangan semangat giatmu sebelumnya. Kami telah menganiayamu selama bertahun-tahun. Jangan marah. Ana tersenyum dan berkata, sebenarnya, ini adalah pilihan terakhir. Sejak kita menikah, kamu telah kehilangan sedikit pun agresivitas. Kami tidak ingin melihat kamu yang menyia-nyiakan hidupmu, jadi kami membuat keputusan ini. Feng Xiaotian menoleh untuk melihat ke arah Vivian, yang menundukkan kepalanya dan berbisik, aku terpaksa setuju. Kemudian Feng Xiaotian memandang Pandora lagi, dan Pandora tersenyum kecut, menurutmu siapa yang berhak menolak di depan Nona Dai Feier? Selir dahi bersenandung, itu ideku. Apa yang bisa kamu lakukan, kurcaci kecil? Feng Xiaotian tinggal lama sekali, dan akhirnya berkata tanpa daya, oh, aku tidak ada hubungannya denganmu dalam hidup ini. Selir dahi, bisakah kamu berhenti bersikap nakal? Selir dahi tersenyum dan berkata, hihi, aku tahu kamu enggan menyalahkanku. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihku atas kemurahan hatimu, ini untukmu. Saat berbicara, Dai Feier mengeluarkan sepasang pakaian dalam putih dari sakunya, yang akan dikenakan di kepala Feng Xiaotian. Wajah Feng Xiaotian segera berubah menjadi hati, dia awalnya ingin menghindar, tetapi ditarik dengan erat oleh beberapa wanita. Selir dahi tersenyum genit, meskipun aku memaksa semua orang untuk menyetujui gagasan mengomel di telingamu, tetapi mengenakan celana dalam ini di kepalamu adalah apa yang kita berlima sepakati. Jangan melawan, nak. Ketika Feng Xiaotian mendengar ini, dia segera berhenti meronta. Segera, sepasang celana dalam dan celana diletakkan di atas kepala Feng Xiaotian. Feng Xiaotian berkata dengan getir, apakah Anda memiliki arti khusus dalam melakukan ini? Selir dahi tersenyum dan berkata, tentu saja ada. Lihat saja ke cermin dan kamu akan tahu. Wang Qianqian menyerahkan cermin, dan Feng Xiaotian mengambil gambar di cermin. Selain melihat gambarnya yang sangat terhina, dia juga melihat garis tulisan hitam di celana dalam, yang bertuliskan, Kaisar Universal, 4 kata. Ana tersenyum dan berkata, suamiku, setelah bertahun-tahun bekerja keras, selamat akhirnya menaklukkan seluruh alam semesta. Kamu telah dipromosikan menjadi Kaisar Alam Semesta. Feng Xiaotian tertegun untuk waktu yang lama, dan kemudian dia tidak bisa tertawa atau menangis, jika memang ada karakter seperti Kaisar Alam Semesta sejak kelahiran alam semesta, maka aku pasti yang paling memalukan. Selir dahi bersenandung, kami ingin memberitahu Anda bahwa meskipun Anda telah menjadi Kaisar Alam Semesta, Anda tetaplah Feng Xiaotian yang sama di mata kami. Anda tidak akan pernah meninggalkan kami. Feng Xiaotian menggaruk kepalanya dan berkata, lalu bagaimana jika alam semesta dihancurkan? Mata selir dahi berbinar ketika dia mendengar ini, dan dia berkata dengan nakal, suamiku, apakah kamu lelah? Wang Qianqian berkata dengan cerdik, sayang, apakah kamu lapar? Ana tersenyum dan bertanya, sayang, apakah kamu haus? Vivian menatap mata para wanita di sekitarnya, dan hanya bisa bertanya, sayang, apakah kamu mengantuk? Pandora bertanya dengan setengah tersenyum, sayang, apa kamu kedinginan? Atau kamu kepanasan? Keringat dingin bercucuran di dahi Feng Xiaotian dalam sekejap, dan dia berkata dengan wajah pucat, jangan khawatir, aku tidak akan mengendur, bahkan jika alam semesta akan hancur, aku akan membiarkannya terlahir kembali. Kelima wanita itu tertawa, dan selir dahi menutupi perutnya yang sakit dan berkata, benar,
kamu punya tujuan untuk dimotivasi, jika tidak, apa bedanya dengan orang mati berjalan? Mengomel bukanlah tujuannya, itu membuatmu tetap termotivasi, tujuan. Ketika Feng Xiaotian melihat kelima wanita itu tertawa berlebihan, dia tidak bisa menahan perasaan bersalah, dan tiba-tiba memeluk selir dahi yang paling banyak tertawa, dan mulai berjalan mengelilingi tubuhnya dengan tangannya. Ketika semua wanita tercengang, Feng Xiaotian tertawa kecil dan berkata, kamu telah mengomeliku selama bertahun-tahun, haruskah kamu membiarkan aku meminta bunga sekarang? Setelah Feng Xiaotian selesai berbicara, dia membuka longe di samping, dan kemudian berkata sambil tersenyum, untuk merayakan saya menjadi kaisar alam semesta, mari kita tidur bersama hari ini. Tidak ada yang diizinkan untuk melarikan diri. Aku tidak ingin kamu tahu tentang kehidupan suamiku. Kuat, tapi tidak cukup untuk menginspirasi suamimu. Saatnya menunjukkan keagunganmu sebagai seorang suami. Dengan lambaian tangan Feng Xiaotian, semua mantel wanita itu jatuh secara otomatis, hanya menyisakan 5 tubuh menarik dengan pakaian dalam seksi. Setelah itu, pintu ruang komando ditutup, dan beberapa wanita memohon belas kasihan. Tapi, dengan kata lain, mengapa suara memohon ini terdengar seperti penolakan? Hei, tamat cerita. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Masih banyak cerita-cerita menarik di channel ini. Terima kasih.